Suamiku tega melempar piring ke arahku yang hamil tua hanya karena masakan keasinan. Dia dan ibu mertua lebih memuja pelakor murahan dibanding istrinya yang dianggap benalu. Kini kubalas kelakuan busuknya jauh lebih kejam menjadi gelandangan berkalung utang. Namaku Kirana Adiwangsa, usia 28 tahun, dan aku adalah pewaris tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas absolut dari raksasa properti PT Adiwangsa Land. Di dunia bisnis real, namaku adalah bayangan yang mengendalikan triliunan rupiah, penentu arah tata kota, dan eksekutor bagi perusahaan-perusahaan kompetitor yang tumbang. Namun, jika kau melihatku malam ini, kau hanya akan melihat seorang wanita hamil 8 bulan yang kelelahan, mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar, berdiri di dapur sebuah rumah mewah yang kuubah menjadi panggung sandiwaraku sendiri. Ini adalah kandang emasku. Bastian Suryanegara, pria berusia 30 tahun yang berstatus sebagai suamiku, sedang duduk di meja makan pualam seharga ratusan juta. Di mata dunia, dan di matanya sendiri, dia adalah seorang CEO muda yang brilian, seorang miliarder self-made yang membangun imperium properti dari nol. Sebuah ilusi yang sangat rapi. Kenyataannya, Bastian hanyalah sebuah pion. Sebuah wajah tampan dengan ego rapuh yang kuangkat menjadi direktur utama hanya untuk menutupi identitas asliku dari radar publik selama masa kehamilanku. Dia bukan arsitek kesuksesan. Dia hanyalah investasi terburuk dalam portofolio kehidupanku. Di seberang Bastian, duduk Ibu Helena, mertuaku. Wanita berusia 55 tahun ini selalu membalut dirinya dengan sutra mahal dan perhiasan berkilau, memoles citranya sebagai nyonya besar dari kalangan atas yang taat beragama. Publik melihatnya sebagai ibu yang sukses mendidik anak. Namun, di balik dinding rumah ini, dia adalah wujud nyata dari ketamakan. Dia memuja status sosial lebih dari Tuhan, dan kebenciannya padaku tak pernah ia sembunyikan. Di matanya, aku hanyalah wanita miskin tanpa kasta yang sangat beruntung bisa dinikahi oleh putra mahkotanya yang agung. Malam ini, udara di ruang makan terasa lebih berat dari biasanya. Bastian pulang lebih larut. Saat ia melepas jas mahalnya dan menyerahkannya padaku tanpa menoleh sedikit pun, indera penciumanku menangkap sesuatu yang tidak asing. Aroma parfum floral yang menyengat, terlalu manis dan terlalu murahan untuk standar eksekutif. Aroma itu bercampur dengan wangi alkohol samar. Aku tahu aroma itu. Itu adalah jejak dari Vanya, agen properti ambisius yang baru saja diangkat Bastian menjadi kepala pemasaran secara sepihak. Sebuah mutasi jabatan yang aneh, sana mutasi rekening tak wajar dari kas perusahaan yang diam-diam kulacak dari dashboard rahasiaku setiap tengah malam. Aku tidak buta. Aku tahu suamiku sedang memelihara pelakor murahan menggunakan uangku. Makan malamnya sudah siap, Mas, ucapku dengan nada datar, meletakkan sepiring nasi hangat dan tumis sapi lada hitam di hadapannya. Perutku yang membesar membuat gerakanku lambat dan sedikit canggung. Tulang punggungku berdenyut nyeri, tapi aku menahan diri untuk tidak mengeluh. Keluhan tidak ada harganya di rumah tangga ini. Bastian tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar ponsel keluaran terbaru. Jari-jarinya sibuk mengetik pesan dengan senyum tipis yang menjijikkan. Ia kemudian mengambil sendok, menyuapkan makanan ke dalam mulutnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar yang bercahaya. 3 detik kemudian, raut wajahnya berubah total. Ia memuntahkan makanan itu kembali ke piring dengan sangat kasar. Wajahnya yang biasa terlihat berwibawa di depan kamera kini berubah memerah padam, menampilkan arogansi dan amarah yang meledak tanpa peringatan apapun. Apa-apaan ini, Kirana? Bentaknya keras, suaranya bergema memantul ke seluruh penjuru ruang makan yang berlapis marmer. Aku terdiam, menatapnya dengan raut wajah kosong yang sudah kulatih dengan sempurna selama berbulan-bulan. Ada apa, Mas? Dagingnya kurang matang. Asin. Ini makanan atau racun? Bastian berdiri dari kursinya, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Aku pulang kerja banting tulang, mengurus proyek triliunan rupiah, rapat sana-sini sampai kepalaku mau pecah. Dan ini yang kau sajikan untukku? Makanan sampah. Ibu Helena, yang sedang menyesap teh chamomile mahalnya, meletakkan cangkirnya dengan gerakan elegan yang sengaja dibuat-buat. Ia menatapku dengan tatapan merendahkan yang sangat dingin. Sudah ibu bilang, Bastian, istrimu ini memang tidak punya bakat untuk mengurus suami yang sibuk. Kerjanya di rumah seharian cuma tidur-tiduran dengan alasan hamil, tapi memasak satu hidangan saja tidak becus. Harusnya kamu cari wanita yang lebih tahu cara melayani pria sekelas dirimu.
Bastian menatapku. Matanya memancarkan rasa jijik yang tak ditutupi lagi. Kau tahu berapa harga waktu yang kuhabiskan di luar sana? Kau pikir uang mengalir dari langit begitu saja? Kau hanya wanita pemalas yang cuma tahu cara numpang hidup di atas kesuksesanku. Kau sungguh tidak berguna, Kirana. Aku menarik napas perlahan, menahan emosi, merasakan tendangan kecil di dalam perutku. Anakku merespons ketegangan yang mendidih di ruangan ini. Mas, aku sedang hamil 8 bulan. Badanku kelelahan. Tolong hargai aku sedikit. Krang. Suara porselen mahal yang hancur menghantam dinding menghentikan kalimatku seketika. Bastian tidak hanya menepis piring itu. Ia mengambilnya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah dinding. Meleset hanya beberapa inci tepat di sebelah kiriku. Serpihan keramik putih beterbangan ke segala arah layaknya peluru kecil. Beberapa serpihan tajam mengenai ujung kakiku yang bengkak. Saus lada hitam menodai dinding putih bersih. Menetes perlahan ke lantai bagaikan darah kotor dari sebuah ikatan pernikahan yang telah membusuk di dalamnya. Menghargai. Kau yang harusnya menghargaiku, teriak Bastian, melangkah maju dan mengacungkan telunjuknya tepat di depan wajahku. Kau hanyalah benalu. Kalau bukan karena aku yang berbaik hati mengangkat derajatmu dan menikahimu, kau pasti sudah mati kelaparan di pinggiran jalan. Kau tidak punya apa-apa. Kirana, ingat itu baik-baik. Ibu Helena tersenyum sinis dari balik mejanya. Sebuah senyuman puas melihat menantunya diinjak-injak secara mental. Bastian benar. Kau harusnya sadar diri dengan posisimu. Kau itu cuma sampah sejarah di silsilah keluarga ini. Kalau kamu terus-terusan membuat anakku stres begini, lebih baik kamu angkat kaki saja malam ini juga. Toh, banyak wanita karir di luar sana yang lebih pantas dan cantik untuk menjadi nyonya di rumah ini. Aku menunduk menatap pecahan piring di lantai. Potongan-potongan keramik itu berserakan, memantulkan cahaya lampu kristal bohemia dari langit-langit. Di mataku, pecahan porselen itu bukanlah lambang kehancuran rumah tanggaku. Pecahan itu adalah lonceng kematian mereka. Aku perlahan berjongkok. Pinggangku terasa seperti akan patah karena beban perutku. Namun aku memaksakan diri. Dengan tangan kosong, aku mulai memunguti pecahan keramik tajam itu satu persatu. Bastian dan Ibu Helena melihatku dari atas. Dada mereka membusung merasa menang. Mereka melihat seorang istri tak berdaya. Seorang wanita miskin yang tunduk dan patuh pada penguasa absolut di rumah tangga. Mereka salah. Sangat salah. Saat jemariku menyentuh ujung tajam keramik hingga tergores kecil, tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mataku. Yang ada hanyalah kalkulasi matematis yang sangat dingin di dalam kepalaku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap makian kotor yang keluar dari mulut Bastian baru saja mengaktifkan tombol penghancuran dirinya sendiri secara permanen. Dia pikir rumah mewah seluas 1000 meter persegi ini miliknya? Sertifikat tanah ini tercatat rapi atas nama perusahaan cangkang yang 100% sahamnya ku pegang. Dia pikir dia adalah CEO jenius yang tak tersentuh? Jabatan prestisius itu bisa kucabut besok pagi dengan 1 kali penggunaan hak veto di rapat umum pemegang saham luar biasa. Dia merasa berkuasa karena memiliki akses ke uang ratusan miliar. Uang itu sepenuhnya terhubung ke rekening penampungan utama yang akses sidik jarinya hanya ada di tanganku seorang. Maafkan aku, Mas. Aku akan membersihkannya sekarang juga. Ucapku pelan, membiarkan nada suaraku terdengar bergetar ketakutan. Sebuah akting penyerahan diri yang pantas mendapat piala penghargaan. Bastian mendengus kasar, memalingkan wajahnya muak. Bersihkan sampai mengkilap. Aku mau keluar lagi. Udaranya terlalu pengap melihat wajahmu di sini. Ia berbalik dengan arogan, mengambil kunci mobil sport dari atas meja. Mobil yang kubeli kontan dan kucatatkan murni sebagai aset operasional perusahaanku. Lalu berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi. Ibu Helena melangkah melewatinya. Gaun sutranya sengaja diseret menyapu lantai marmer. Jangan sampai ada sisa goresan atau noda di dinding itu. Ibu tidak sudi rumah anak ibu terlihat kumuh hanya karena kecerobohan wanita sepertimu. Desisnya tajam ke arahku sebelum menaiki tangga spiral menuju kamarnya yang mewah. Kini aku benar-benar sendirian di ruang makan yang berantakan ini. Aku membuang pecahan piring itu ke dalam tempat sampah. Goresan di jariku mengeluarkan setitik darah kemerahan. Tapi aku tak merasakannya sama sekali. Pikiranku sudah melesat terbang jauh, menembus dinding-dinding tebal ilusi ini, merancang detail demi detail skema kematian finansial yang paling menyakitkan bagi mereka berdua. Bastian ingin bermain sebagai Tuhan di atas harta dan asetku.
Dia ingin membakar uangku untuk membiayai seorang wanita murahan sambil menindas tanpa belas kasihan pada ibu dari anaknya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum predator lapar yang baru saja melihat mangsanya mengunci diri secara sukarela di dalam perangkap baja berduri. Waktunya telah tiba untuk memerintahkan timku melakukan audit forensik secara masif dan menyeluruh. Aku akan menguliti setiap riwayat transaksi gelapnya, mengumpulkan setiap bukti penggelapan pajak yang ia manipulasi, dan membiarkan dia semakin membusung dalam arogansinya sebelum aku menusuknya hingga tak bersisa. Aku tidak akan membuang waktu hanya untuk sekadar menceraikannya di pengadilan agama. Perceraian biasa itu terlalu mudah, terlalu ringan bagi pengkhianat sepertinya. Aku akan merampas semuanya. Aku akan memastikan dia dan ibunya keluar dari gerbang rumah ini tanpa membawa sepeser pun uang, tanpa jabatan yang bisa dibanggakan, dan menanggung beban hukum yang akan mencekik napas mereka. Aku akan mencetak namanya dalam daftar hitam yang akan menghancurkan setiap prospek karirnya. Selamat menikmati sisa waktu kemewahan palsumu yang mulai menghitung mundur, Bastian. Bisikku pada keheningan ruangan yang mencekam. Pandanganku tertuju tajam pada pintu utama tempat ia menghilang. Aku mengusap perut buncitku dengan lembut, merasakan tendangan kecil mereda seakan mengerti bahwa ibunya tidak sedang tertindas, melainkan sedang bersiap berperang. Ibu berjanji akan memastikan ayahmu mengemis merangkak di bawah kaki kita sebelum kau sempat menghirup udara dunia ini. Sayang. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca patri raksasa di ruang makan, menyoroti sisa noda saus lada hitam yang sengaja belum kubersihkan dari dinding marmer. Aku berdiri di sana, mengenakan daster lusuh keabuan yang sama dengan semalam, membiarkan tubuhku terlihat lelah dan ringkih di bawah beban kandungan 8 bulan. Tulang punggungku berteriak meminta istirahat. Namun otakku bekerja dengan kecepatan cahaya, mengalkulasi setiap probabilitas dan risiko. Hari ini adalah hari baru di kandang emasku. Ibu Helena turun dari lantai 2 dengan langkah gemulai yang dipaksakan. Ia mengenakan gaun pagi berbahan sutra asli, sutra yang tagihannya dibayar lunas oleh kartu kredit tambahan yang terhubung langsung ke rekening pribadiku. Jemarinya yang dihiasi cincin berlian mengetuk meja makan dengan tidak sabar. Matanya yang tajam menyapu ruang makan, lalu terpaku padaku dan noda di dinding. Ya ampun, Kirana, kau belum membersihkannya? Pemalas sekali kau ini. Lengkingan suaranya memecah keheningan pagi, menyerang gendang telingaku tanpa ampun. Ibu tidak mengerti kenapa Bastian masih mempertahankan parasit sepertimu di rumah ini. Pekerjaan rumah sekecil ini saja kau tidak becus. Apa sih gunanya dirimu? Aku menundukkan kepala, memoles ekspresi bersalah di wajahku bak aktris pemenang Piala Citra. Maaf, Bu. Perut saya kram semalaman. Nanti siang pasti saya bersihkan sampai mengkilap tanpa sisa. Nanti. Selalu saja ada alasan murahan. Ibu Helena duduk di kursinya, merapikan serbet dengan gaya aristokrat palsu menunggu sarapan yang sudah kusiapkan. Kau itu harusnya bersyukur, Kirana. Kalau bukan karena anakku yang sukses besar, kau mungkin sekarang cuma jadi gembel di pinggir jalan. Bastian itu direktur utama, CEO. Dia mengurus triliunan rupiah setiap hari. Sementara kau hanya bisa numpang hidup dan menghabiskan uangnya untuk biaya kehamilanmu yang merepotkan ini. Aku menuangkan teh hangat ke cangkir keramiknya dengan gerakan pelan. Di dalam hati, aku tertawa. Tertawa sekeras-kerasnya hingga rasanya paru-paruku mau pecah. Triliunan rupiah? Tentu saja. Itu uangku. Triliunan rupiah yang berputar di PT Adiwangsa Land adalah darah dagingku. Warisan leluhurku yang kulipat gandakan dengan otak dan strategi liarku di pasar modal. Bastian hanyalah sekadar tanda tangan palsu di atas dokumen operasional. Dan wanita tua bangka di depanku ini? Ia sedang menyombongkan kekayaan anaknya sambil duduk di atas kursi makan seharga 150 juta rupiah yang kuhitung sebagai aset penyusutan murni di laporan keuanganku. Iya, Bu. Mas Bastian memang sangat hebat. Sahutku pelan, suaraku sengaja kubuat bergetar layaknya istri yang sedang merendah di hadapan kebesaran sang suami. Tentu saja dia hebat. Makanya dia butuh pendamping yang sepadan. Bukan benalu dekil sepertimu yang merusak pemandangan. Cibir Ibu Helena sambil menyesap tehnya. Kau tahu Fanya? Kepala pemasaran baru di kantor Bastian? Dia itu wanita yang cerdas, berkelas, dan wangi. Ibu dengar dia sangat membantu Bastian menggolkan proyek-proyek besar. Harusnya wanita mandiri seperti dia yang menjadi menantu ibu. Bukan kau yang cuma bisa menangis. Nama itu Fanya.
Jadi nyonya besar ini sudah mulai secara terang-terangan mempromosikan sang pelakor murahan di depanku. Betapa bodohnya mereka. Mereka pikir aku tidak tahu bahwa proyek-proyek besar yang diklaim Fanya itu hanyalah cetak biru lama yang sudah kusetujui setahun yang lalu. Fanya hanyalah agen properti amatiran yang tak tahu bedanya gross margin dan net profit, yang kebetulan pandai mengangkang di hadapan CEO gadungan. Suara langkah kaki berat terdengar dari tangga. Bastian turun dengan setelan jas rapi berwarna navy, tas kerja kulit di satu tangan, dan ponsel di tangan lainnya. Wajahnya terlihat segar, sebuah kontras yang menjijikkan dari amarah brutalnya semalam saat melempar piring ke arahku. Ia berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun, langsung duduk di sebelah ibunya. Saat ia bergerak merapikan jasnya, embusan angin tipis membawa sebuah aroma yang sangat kukenal menembus rongga penciumanku. Aku memejamkan mata sesaat, menganalisis partikel bau itu dengan presisi mematikan. Wangi vanila murahan yang dicampur dengan aroma mawar sintetis. Itu bukan wangi sabun mandi mahal yang selalu kusiapkan untuknya di kamar mandi utama. Itu adalah wangi pelakor murahan yang menempel erat di serat kemeja mahalnya. Aroma perselingkuhan yang dibayar menggunakan uang curian dari kas perusahaanku. Aku melangkah mendekat untuk menuangkan kopi hitam kesukaannya. Mas mau sarapan dulu? Atau langsung berangkat ke kantor? Langsung berangkat, jawab Bastian dingin, bahkan tidak repot-repot menatap wajahku. Matanya hanya terpaku pada layar gawainya. Aku ada dinas luar kota. Ke Bali. 3 hari ke depan. Ada inspeksi lahan untuk proyek mega superblok yang sedang kuurus dengan tim pemasaran. Dinas luar kota. Bali. Tim pemasaran. Kode-kode murahan itu terlalu transparan. Terlalu mudah diterjemahkan oleh otak analitisku. Bastian tidak akan menginspeksi lahan manapun. Dia akan menghabiskan akhir pekannya bergumul dengan Fanya di resort bintang 5 yang tagihannya akan dibebankan secara ilegal pada pos pengeluaran hiburan direksi. Uangku, keringatku, digunakan untuk membiayai kemaksiatannya. Oh, begitu, jawabku. Tanganku dengan cekatan memasukkan 2 sendok gula ke dalam kopinya tanpa bergetar sedikit pun. Semoga lancar ya, Mas. Jaga kesehatan. Jangan sampai terlalu lelah mengurus proyek. Bastian mendengus meremehkan, menyambar cangkir kopi dari tanganku. Kau tidak perlu mengajariku cara mengurus proyek triliunan. Urus saja perut buncitmu itu. Dan bersihkan noda di dinding itu sebelum aku pulang. Aku tidak mau rumahku terlihat seperti sarang babi karena ulah istrimu yang tak bisa diandalkan ini. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Ibu Helena tersenyum bangga melihat putranya berkuasa mutlak. Hati-hati di jalan, sayang. Jangan lupa belikan ibu oleh-oleh perhiasan mutiara asli dari Bali ya. Fanya pasti tahu butik perhiasan yang paling eksklusif di sana. Pasti, Bu. Fanya memang sangat bisa diandalkan dalam hal apapun. Puji Bastian. Bibirnya menyunggingkan senyum penuh arti yang membuat darahku mendidih perlahan. Tapi aku menahannya. Aku menyimpan didihan amarah itu di ruang kedap suara dalam dadaku. Bastian menghabiskan kopinya dalam satu tegukan, lalu bangkit berdiri. Ia melangkah keluar menuju garasi, di mana mobil SUV mewahnya sudah menunggu. Mobil operasional PT Adiwangsa Land. Ibu Helena mengikutinya sampai ke pintu depan, melambaikan tangan layaknya melepas raja yang pergi bertempur menguasai dunia. Aku berdiri di ruang makan, menatap sisa ampas kopi di dasar cangkir Bastian. Begitu suara mesin mobilnya menjauh dan gerbang utama tertutup, postur tubuhku berubah drastis. Tulang punggung yang tadinya membungkuk ringkih kini tegak sempurna. Ekspresi wajah lelah dan ketakutan itu menguap tanpa sisa di udara, digantikan oleh raut sedingin es batu di musim dingin. Aku berjalan perlahan menuju ruang kerjaku di lantai bawah tanah. Satu-satunya ruangan di rumah ini yang pintunya dilapisi baja dan diakses dengan pemindai retina. Tempat di mana tak ada seorang pun berani mendekat karena kukatakan itu adalah gudang barang rongsokan berbahaya. Di dalam ruangan kedap suara itu, dindingnya dipenuhi 6 layar monitor yang menampilkan denyut nadi PT Adiwangsa Land. Aku duduk di kursi kulitku. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard superkomputer. Aku membuka akses enkripsi tingkat tinggi menuju mutasi rekening perusahaan secara real-time. Benar saja. Tepat 10 menit yang lalu, ada penarikan dana sebesar 250 juta rupiah dari kas operasional ke rekening pribadi Bastian. Keterangannya, akomodasi dan transportasi inspeksi proyek Bali. Aku tersenyum sinis memandangi deretan angka digital di layar.
Bastian telah berevolusi dari seorang pion bodoh menjadi sebuah aset beracun. Dan dalam kamus bisnisku, aset beracun tidak boleh dibiarkan hidup dan merusak keseimbangan portofolio utamaku. Mereka harus dimusnahkan, dilikuidasi hingga nilainya menjadi 0,0. Fanya dan Bastian berpikir mereka sedang menikmati liburan romantis di Pulau Dewata dengan uang tanpa batas. Mereka tidak tahu bahwa tiket pesawat, makan malam romantis, dan kamar suite mewah yang mereka tempati adalah fasilitas pelacakan terbaik yang pernah kubuat. Aku merekam setiap digit transaksinya. Setiap pesanan room service, setiap gesekan kartu kredit, semuanya akan diunduh dan dimasukkan ke dalam draft gugatan perdata yang sedang disusun oleh tim hukumku. Bersenang-senanglah di Bali, suamiku. Bisikku pada layar monitor yang berkedip menyajikan grafik aliran uang. Nikmati setiap detik keangkuhanmu. Karena sekembalinya kau dari sana, aku akan memastikan tanda tanganmu di atas dokumen proyek fiktif itu menjadi tali gantungan yang memutus leher finansialmu. Aku menekan tombol merah di layarku, mengaktifkan protokol pengawasan penuh pada semua perangkat komunikasi Bastian dan membekukan sementara hak pencairan dana di atas limit tertentu. Aku membiarkan ilusi mereka membesar bagaikan gelembung sabun yang berkilau di bawah sinar matahari. Semakin besar gelembung itu mengembang, semakin keras pula bunyinya saat ku pecahkan nanti. Sekarang, saatnya bagiku untuk memanggil auditor utamaku. Rapat darurat akan segera dimulai, tepat di bawah kaki rumah megah yang mereka sebut sebagai istana ini. Ruang bawah tanah ini adalah detak jantung PT Adiwangsa Land yang sesungguhnya. Dindingnya berlapis baja anti ledakan, kedap suara, dan bersuhu konstan 16 derajat Celcius demi menjaga kinerja server-server raksasa yang menyimpan data finansial triliunan rupiah. Di tengah ruangan, aku duduk di atas kursi kulit ergonomis pesanan khusus, menghadap meja kaca interaktif yang menampilkan grafik bursa saham dan mutasi rekening global. Penampilanku sangat kontras dengan kecanggihan ruangan ini. Aku masih mengenakan daster lusuh keabuan yang sama dengan tadi pagi, rambutku dicepol asal-asalan, dan perutku yang membesar karena kehamilan 8 bulan membuat posturku terlihat renta. Namun, di balik kerentanan fisik ini, mataku menyala dengan ketajaman seorang eksekutor berdarah dingin. Pintu baja berdesis pelan, terbuka setelah memindai retina dan sidik jari dari 2 orang kepercayaan tertinggiku yang masuk melalui jalur basement khusus. Mereka adalah Pak Surya, pengacara korporat bertangan besi yang tak pernah kalah di pengadilan, dan Ibu Linda, kepala tim audit forensik berotak superkomputer yang bisa melacak aliran dana sekecil apapun hingga ke ujung dunia. Keduanya membungkuk hormat dalam-dalam begitu melihatku. Tidak ada secuil pun tatapan meremehkan dari mereka. Mereka tahu persis siapa monster kapitalis yang sedang duduk di balik daster kehamilan ini. Selamat pagi, Nyonya Kirana, sapa Pak Surya, meletakkan koper dokumen berenkripsi tingkat tinggi di atas meja kacaku. Langsung ke intinya, Linda, apa yang kau temukan dari anjing peliharaanku? Tanyaku datar, memutar kursiku menghadap layar monitor utama. Ibu Linda menyentuh layar tabletnya, memproyeksikan data ke monitor raksasa di dinding. Deretan angka merah menyala terang, memantulkan cahaya di bola mataku yang memicing tajam. Sesuai dugaan Anda, Nyonya, Bastian Suryanegara menjadi semakin ceroboh dan arogan. Dalam kuartal ini saja, dia telah mengalihkan dana operasional perusahaan sebesar 7,2 miliar rupiah ke rekening-rekening pihak ketiga. Jelas Linda dengan nada presisi yang mematikan. Sebagian besar disamarkan sebagai biaya akuisisi lahan fiktif dan anggaran pemasaran. Namun, jejak digitalnya terlalu kotor. Dana itu mengalir nyata untuk pembelian sebuah unit apartemen premium di kawasan SCBD atas nama Fanya. Sebuah mobil sport Eropa merah menyala, dan pembelanjaan barang-barang mewah di butik luar negeri. Aku menyilangkan tangan di atas perut buncitku. 7,2 miliar. Nominal yang bahkan tidak mencapai 1% dari total kekayaanku, tapi sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan Bastian ke dalam jeruji besi selama 20 tahun dengan delik pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan. Bastian pikir dia sedang mencuri dari perusahaan yang ia pimpin. Ia lupa bahwa perusahaan raksasa itu adalah entitas hukum yang 100% sahamnya kupegang erat atas nama Trust Fund Anonim. Dia benar-benar menggunakan uangku untuk memelihara pelakor murahan itu. Gumamku sinis. Lalu, bagaimana dengan perjalanan dinasnya ke Bali? Mereka saat ini sedang menginap di Presidential Suite dengan tagihan harian mencapai 100 juta rupiah. Bastian menggunakan kartu kredit korporat lapis kedua yang belum Anda bekukan. Jawab Linda sambil memperbesar bukti transaksi reservasi hotel di layar.
Biarkan saja, ujarku dingin, tanpa sedikit pun nada cemburu. Biarkan dia menggesek kartu itu sampai limit maksimalnya jebol. Catat setiap transaksi, setiap botol sampahnya mahal yang mereka teguk, setiap layanan spa eksklusif yang mereka nikmati. Semuanya akan masuk ke dalam draft gugatan perdata yang harus dia bayar lunas dengan keringat, air mata, dan darahnya nanti. Aku beralih menatap pengacaraku. Surya, bagaimana dengan posisi hukumnya? Pak Surya membuka map berlambang Garuda Emas, mengeluarkan berkas-berkas dengan segel notaris. Secara legalitas publik, Bastian memang menjabat sebagai direktur utama. Namun, sesuai kontrak rahasia yang ia tanda tangani saat pernikahan kalian, yang ia kira hanya sekadar perjanjian pranikah standar, ia sama sekali tidak memiliki saham kepemilikan. Anda memegang hak veto absolut. Kapanpun Anda mau, Anda bisa membatalkan semua kebijakannya, membekukan spesimen tanda tangannya di seluruh bank, dan memecatnya secara tidak hormat tanpa pesangon sepeser pun. Lakukan persiapan likuidasi aset untuk proyek-proyek bodong yang ia tanda tangani bersama Fanya. Pastikan seluruh kerugian proyek fiktif itu sepenuhnya dibebankan pada tanggung jawab pribadi Bastian sebagai direksi yang melanggar SOP korporasi. Aku ingin dia tidak hanya miskin, tapi tenggelam dalam utang raksasa yang akan membuatnya secara permanen masuk ke dalam blacklist BI. Perintahku dengan intonasi tajam yang memotong keheningan udara. Sudah saya siapkan dengan sempurna, Nyonya. Dokumen pemecatan dan surat pembekuan rekening hanya menunggu satu tanda tangan fisik Anda untuk diaktifasi. Tunggu sampai dia kembali dari Bali. Aku ingin dia berada di puncak arogansinya saat kutarik karpet dari bawah kakinya. Aku menatap layar yang menampilkan foto Bastian tersenyum angkuh di sampul sebuah majalah bisnis. Senyum palsu yang memuakkan. Senyum seorang pria yang merasa menaklukkan dunia padahal ia hanya berdiri di atas telapak tanganku. Ada satu hal krusial lagi, Nyonya. Surya berdeham pelan. Jika kita mengusirnya dari rumah utama dan menyita semua fasilitasnya seketika, pihak pengadilan mungkin akan melihatnya sebagai tindakan penelantaran paksa. Hal ini bisa dimainkan oleh pengacara pembelanya untuk memanipulasi simpati publik dan media. Aku tersenyum miring. Senyuman yang membuat suhu ruangan bawah tanah ini terasa turun beberapa derajat menjadi sangat membekukan. Oh, jangan khawatir, Surya. Aku tidak akan menelantarkannya. Aku ini istri yang sangat berbakti dan penuh perhitungan. Aku menekan beberapa tombol di mejaku, memunculkan sebuah profil properti dari agen perumahan kelas bawah yang sudah kucari sejak semalam. Gambar itu menampilkan sebuah rumah tua semi-permanen yang dinding kayunya sudah berlumut, atap sennya berkarat parah, dan letaknya berimpitan persis dengan rel kereta api yang kumuh. Linda, gunakan dana kas pribadiku, bukan dana perusahaan, untuk membeli properti ini. Lakukan pembayaran tunai siang ini juga. Daftarkan sertifikat dan hak miliknya murni atas nama Bastian Suryanegara. Bayar berapapun yang diminta pemilik aslinya agar proses balik nama selesai hari ini. Linda dan Surya menatap layar lebar itu dengan mata sedikit melebar, terkejut melihat kontrasnya rencana ini. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang padat, yang setiap malam akan digetarkan hebat oleh kereta api barang melintas, dan udaranya selalu dipenuhi oleh bau selokan yang mampat. Ujarku, mengamati gambar menjijikkan itu dengan kepuasan absolut. Itu akan menjadi satu-satunya aset legal yang tak akan kusita darinya. Jadi, saat malam pengusiran itu tiba, dia dan ibu mertuaku yang terhormat sama sekali tidak bisa menuduhku membiarkan mereka menjadi gelandangan tanpa arah di jalanan. Mereka punya rumah. Rumah yang sangat pantas untuk ukuran parasit. Rencana yang luar biasa, Nyonya, puji Surya. Tak bisa menyembunyikan nada kekaguman sekaligus kengerian dalam suaranya. Itu akan menutup semua celah hukum pembelaan. Bastian akan dipaksa secara legal untuk pindah ke sana, atau memilih tidur di emperan toko. Ibu Helena selalu mengeluhkan dasterku dan menyebutku numpang hidup di rumah mewah anaknya. Aku terkekeh pelan, suaranya terdengar kering dan tanpa ampun. Mari kita lihat, seberapa elegan gaun sutra mahalnya saat ia harus mengantre air bersih di MCK umum bersama warga bantaran rel. Semua perintah Anda akan segera dieksekusi siang ini juga, Nyonya. Linda membungkuk hormat, menutup dan mengunci komputernya. Sistem perbankan Bastian akan siap diblokir total dalam hitungan detik setelah Anda memberikan aba-aba dari ponsel Anda. Bagus. Kalian boleh pergi sekarang. Pastikan tidak ada satupun jejak pergerakan yang mengarah padaku sampai malam perayaan proyek itu tiba.
Setelah Linda dan Surya meninggalkan ruang bawah tanah melalui jalur rahasia yang membelah fondasi rumah, aku bersandar di kursiku, mengelus perutku yang menegang pelan. Semuanya sudah terkunci rapat. Matriks kehancuran Bastian sudah beroperasi penuh di latar belakang, tak terlihat, tak terdengar, namun mematikan bagai kanker. Bastian yang malang. Dia mengira sedang bermain catur denganku, padahal dia tak sadar bahwa dialah bidak yang sedang kumainkan seenaknya di atas papanku sendiri. Aku melirik jam tangan digital di sudut monitor. Pukul 10 pagi. Ibu Helena di lantai atas pasti sedang sibuk menelepon teman-teman arisan sosialitanya, memamerkan liburan palsu anaknya dan membual tentang kekayaan yang tak pernah ia miliki. Waktunya kembali ke permukaan bumi. Waktunya kembali menjadi istri yang bodoh, lelah, dan tertindas. Aku mematikan seluruh sistem elektronik, membiarkan kegelapan pekat menelan ruang bawah tanah ini. Saat aku menaiki anak tangga rahasia yang terhubung lurus ke balik dinding rak buku perpustakaan rumah, aku menata kembali ekspresi wajahku. Mata yang tadinya memancarkan dominasi kini kubuat sayu dan penuh tekanan. Bahu yang tadinya tegap lurus kini kubungkukkan seolah menanggung beban hidup yang berat. Panggung sandiwara ini masih membutuhkan kehadiranku beberapa hari lagi, sampai tirai kehancuran finansial itu benar-benar kuturunkan untuk menjepit leher mereka berdua secara permanen. 3 hari berlalu dengan ketenangan yang semu, dan Bastian akhirnya kembali dari dinas luar kota yang melelahkan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah megah ini pada Minggu malam. Penampilannya memancarkan arogansi yang semakin tebal. Kulitnya sedikit menggelap karena sengatan matahari tropis. Namun matanya berbinar licik, seolah ia baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Ia melemparkan koper kabinnya ke lantai ruang tengah tanpa mempedulikan rodanya yang menggores marmer Italia seharga jutaan rupiah per meternya. Aku berdiri menyambutnya di ujung tangga, masih mengenakan daster lusuh andalanku yang kini terasa semakin sempit di bagian perut. Penampilanku yang kusam adalah kanvas kosong yang sempurna untuk menonjolkan keangkuhannya. Begitu ia mendekat untuk menyerahkan jasnya kepadaku, indera penciumanku kembali bekerja bagai mesin pemindai. Aroma vanila dan mawar sintetis itu masih ada. Kali ini bercampur dengan bau laut dan sisa-sisa alkohol mahal. Sebuah kolaborasi menjijikkan dari pengkhianatan yang dibiayai oleh keringatku sendiri. Bastian tidak membawa dokumen tender atau cetak biru proyek dari Bali. Ia hanya membawa pulang sisa-sisa persetubuhannya dengan sang pelakor murahan. Siapkan makan malam istimewa malam ini, Kirana, titah Bastian sambil melonggarkan dasinya. Suaranya terdengar angkuh, menggema di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Aku punya pengumuman besar. Panggil ibu turun. Pastikan masakanmu kali ini bisa ditelan oleh manusia. Aku hanya mengangguk pelan, menundukkan pandangan seolah aku adalah pelayan rendahan yang takut akan murka tuannya. Baik, Mas. Segera aku siapkan. 1 jam kemudian, meja makan pualam itu kembali menjadi saksi bisu kebodohan seorang pria yang merasa dirinya adalah dewa. Bastian duduk di kursi utamanya, memotong daging steak yang kumasak dengan tingkat kematangan medium well presisi. Bukan karena aku ingin menyenangkannya, tetapi karena aku adalah seorang perfeksionis dalam segala hal, termasuk saat memberi makan hewan peliharaan yang akan segera kusembelih. Ibu Helena duduk di sampingnya, menatap Bastian dengan penuh pemujaan, sementara aku duduk di sudut meja, diam dan nyaris tak kasat mata. Ibu, persiapkan dirimu untuk melihat putramu ini melesat menjadi legenda properti di negeri ini. Bastian memulai pidatonya dengan dada membusung. Ia meletakkan pisau dan garpunya, menatap ibunya dengan bangga. Aku baru saja menyetujui tahap awal akuisisi lahan di kawasan selatan. Proyek ini akan kuberi nama Mega Superblok Adiwangsa. Kita akan membangun pusat perbelanjaan elit, apartemen premium, dan kompleks perkantoran terintegrasi. Proyek ini bernilai belasan triliun rupiah. Ibu Helena terkesiap dramatis, menangkupkan kedua tangan di depan dada. Cincin berliannya berkilau memantulkan cahaya lampu kristal. Ya Tuhan, Bastian, belasan triliun? Anakku memang seorang jenius. Ibu selalu tahu kau ditakdirkan untuk menjadi raja. Ini semua berkat kerja keras dan otak cemerlangmu, Nak. Tentu saja, Bu. Bastian tersenyum lebar, senyum yang membuatku ingin muntah. Tapi aku harus mengakui, ini semua juga berkat insting tajam Fanya. Sebagai kepala pemasaran, dia yang menemukan lahan emas itu dan meyakinkanku untuk segera mengamankannya sebelum diambil kompetitor. Fanya benar-benar aset berharga bagi perusahaan.
Pemikirannya sangat visioner. Di sudut mejaku, aku perlahan menyuapkan sesendok mashed potato ke dalam mulutku. Wajahku datar, tapi di dalam kepalaku, sebuah tawa dingin dan kejam menggema hebat. Mega Superblock. Nama proyek itu terdengar sangat megah di telinga seorang ibu mertua yang buta huruf finansial. Namun di telingaku, itu adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Aku tahu persis lahan mana yang ia bicarakan. Itu adalah lahan rawa seluas 50 hektar di perbatasan kota yang perizinannya sedang tersangkut sengketa hukum agraria dengan penduduk setempat dan pemerintah daerah. 2 tahun yang lalu, proposal lahan itu masuk ke mejaku, dan aku langsung menolaknya dalam waktu kurang dari 5 menit. Lahan itu adalah sebuah aset beracun. Fanya si pelakor murahan itu rupanya hanya melihat estimasi gross margin di atas kertas brosur tanpa melakukan uji tuntas, due diligence, apapun. Dan Bastian yang mabuk oleh rayuan ranjang, dengan bodohnya menelan mentah-mentah ide rongsokan itu. Bastian merasa dirinya sedang membangun imperium. Padahal ia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Kudengar kau mengeluarkan dana besar untuk tahap awal ini, Bastian? Tanya Ibu Helena, suaranya sedikit merendah, melirik ke arahku sejenak seolah takut aku mencuri dengar. Ah, itu hanya uang kecil, Bu. Bastian melambaikan tangannya dengan arogan. Aku mengesahkan pencairan 15 miliar rupiah kemarin pagi untuk uang muka pembebasan lahan dan biaya operasional awal tim pemasaran. Perusahaan sebesar Adiwangsa Land tidak akan goyah hanya dengan uang receh seperti itu. Tanganku yang memegang garpu terhenti di udara selama sepersekian detik. Aku menunduk, menyembunyikan kilat mematikan di mataku. 15 miliar rupiah. Tadi malam, saat mereka terlelap dalam ilusi kekayaan di Bali, aku sedang duduk di ruang bawah tanahku, menatap layar dashboard yang menampilkan mutasi rekening tersebut. Rinciannya sangat memuakkan, namun menjadi amunisi yang sempurna. Dari total dana itu, hanya 5 miliar yang disetorkan sebagai uang muka fiktif ke perusahaan cangkang milik kenalan Fanya. Lalu, kemana perginya 10 miliar sisanya? Otakku yang terprogram sebagai eksekutor kapitalis mencatat semuanya dengan presisi absolut. 6 miliar rupiah ditransfer lunas ke sebuah dealer mobil impor untuk 1 unit sportscar Eropa edisi terbatas berwarna merah menyala, atas nama Fanya. 2,5 miliar rupiah mengalir ke sebuah butik perhiasan ternama di Seminyak untuk sebuah kalung berlian bertatahkan safir biru muda. Sisanya menguap untuk biaya liburan mewah, pesta alkohol, dan sebuah sistem autodebit bulanan untuk membayar biaya perawatan apartemen premium sang pelakor. Bastian tidak sedang mengakuisisi lahan. Dia sedang mencuri triliunan rupiah uangku di masa depan untuk membiayai gaya hidup seorang parasit murahan. Hebat sekali kamu, Nak. Ibu sangat bangga. Puji Ibu Helena. Lalu tatapannya beralih padaku dengan kilat kebencian yang tajam. Berbeda sekali dengan istrimu ini. Lihat dia, makan saja lamban seperti keong. Kirana, kau dengar tidak pencapaian suamimu? Harusnya kau malu. Suamimu mengurus uang triliunan, sedangkan kau cuma bisa duduk di rumah memakai baju gembel. Menjadi parasit yang membebani tagihan listrik dan air di rumah ini. Aku mendongak perlahan, menatap mata mertuaku yang dipenuhi ilusi supremasi. Saya dengar, Bu, Mas Bastian memang sangat, luar biasa berani mengambil risiko. Bukan berani mengambil risiko, tapi cerdas berhitung. Bentak Bastian memotong ucapanku, jarinya menuding kasar ke arahku. Kau mana mengerti urusan bisnis level atas? Otak sempitmu itu cuma bisa memikirkan garam dan merica. Jangan pernah ikut campur urusan perusahaanku. Tugasku mencari uang. Tugasmu adalah tutup mulut dan jangan membuatku malu di depan rekan-rekan bisnisku. Baik, Mas. Jawabku lirih, menekan egoku dalam-dalam. Besok Fanya akan datang ke sini sore hari. Lanjut Bastian dengan nada perintah yang mutlak. Kami perlu ruang kerja yang tenang untuk menyempurnakan proposal Mega Superblock sebelum dipresentasikan ke jajaran direksi. Kau, siapkan camilan dan teh terbaik. Jangan berani-berani menampakkan wajah kusamu di depan Fanya lebih dari 5 menit. Aku tidak mau dia kehilangan selera kerjanya gara-gara melihatmu. Membawa pelakor itu masuk ke dalam istanaku, di bawah atapku sendiri, Bastian benar-benar sedang menggali kuburannya dengan ekskavator raksasa. Tentu, Mas. Akan aku siapkan semuanya dengan sempurna. Jawabku dengan senyum simpul yang nyaris tak terlihat. Aku kembali menunduk menatap piringku. Malam ini,
Di balik kepatuhanku yang tampak menyedihkan, aku mulai merangkai gugatan perdata tambahan di dalam kepalaku. Aku akan memastikan setiap rupiah dari 15 miliar itu tercatat sebagai penggelapan murni. Bastian akan diseret ke meja hijau, bukan saja kehilangan jabatannya, tetapi ia akan secara resmi terdaftar di dalam blacklist BI. Tak akan ada satu bank pun di negeri ini yang mau memberinya pinjaman, walau hanya untuk membeli sebungkus nasi. Dan ketika saatnya tiba, ia dan ibunya tidak akan punya pilihan selain menyeret koper-koper mahal mereka menembus bau selokan yang pekat, menuju kehidupan baru yang telah kusiapkan untuk mereka. Biarkan CEO boneka ini bermimpi tentang mega superblok malam ini. Karena esok hari, sang penguasa tanah yang sesungguhnya akan mulai bergerak memutus urat nadinya satu persatu. Sore itu, langit Jakarta memancarkan semburat jingga yang memantul tajam pada pilar-pilar marmer istanaku. Aku berdiri di balik tirai sutra ruang tamu, mengelus perutku yang kini memasuki usia 9 bulan, sementara tubuhku masih terbalut daster lusuh keabuan yang seakan menjadi seragam kebesaranku dalam sandiwara ini. Udara pendingin ruangan terasa sejuk, namun atmosfer di dalam rumah ini akan segera berubah menjadi beracun. Terdengar suara deru mesin V8 yang membelah keheningan halaman depan. Sebuah sports car merah menyala berhenti tepat di lobi utama. Tentu saja aku mengenalnya, karena setiap baut dan lapisan catnya dibeli menggunakan 6 miliar rupiah uang tunai dari kas operasional PT Adiwangsa Land yang digelapkan oleh suamiku sendiri. Pintu utama terbuka lebar. Bastian melangkah masuk dengan pongah. Di sisinya, menggelayut manja sesosok wanita dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya dengan vulgar. Fanya. Sang pelakor murahan akhirnya menginjakkan kakinya di atas lantai marmer milikku. Wangi vanila murahan dan mawar sintetis langsung menginvasi ruang tamuku. Fanya mengibaskan rambut bergelombangnya. Matanya yang dilapisi riasan tebal menyapu seisi ruangan dengan kilat ketamakan yang tak tertutupi. Ia menatap lampu kristal gantung dan perabotan impor seolah ia sedang menginventarisasi harta rampasan perangnya. Lalu, tatapannya jatuh padaku. Senyum meremehkan langsung terukir di bibir berlipstik merahnya. Oh, ini istrimu, Pak Bas? Sapa Fanya dengan nada manja yang sengaja dibuat melengking. Ia berjalan mendekatiku, matanya menelanjangi penampilanku dari atas ke bawah, seakan aku adalah debu kotor. Ya ampun, aku kira pembantu baru. Maaf ya, Mbak Kirana. Habisnya, daster Mbak kucel sekali. Pantas saja Pak Bas sering mengeluh sumpek dan bosan kalau di rumah. Bastian terkekeh pelan. Alih-alih membela istrinya yang sedang hamil tua, ia justru mendaratkan lengannya di pinggang Fanya tanpa secuil pun rasa malu. Maklumi saja, Van. Dia memang tidak tahu cara merawat diri. Cuma bisa numpang hidup dan menghabiskan beras. Tolong buatkan kami teh chamomile dan camilan, Kirana. Kami mau rapat penting membahas kelanjutan proyek mega superblok. Suara langkah kaki tergesa dari ruang keluarga menyela kami. Ibu Helena muncul, matanya berbinar kegirangan. Ia langsung menyambut Fanya dengan rentangan tangan hangat, sebuah pelukan yang tak pernah ia berikan padaku. Fanya, sayang, akhirnya kamu main ke rumah tante. Cantik sekali kamu hari ini. Astaga, kalung safir biru itu sangat cocok di leher putihmu. Puji Ibu Helena dengan nada menjilat yang memuakkan. Mataku tertuju pada kalung yang melingkar di leher Fanya. Kalung seharga 2,5 miliar rupiah. Barang mewah yang dibeli dari likuidasi aset kecil-kecilan yang dilakukan Bastian secara ilegal. Kalung itu berkilau mengejekku, tapi di mataku, kilau safir itu hanyalah barang bukti sitaan nomor urut 7 dalam daftarku. Terima kasih, Tante. Ini hadiah kecil dari klien Fanya yang sangat perhatian. Jawab Fanya sambil melirik Bastian dengan kerlingan nakal. Sudah, Kirana, tunggu apa lagi? Cepat ke dapur, bentak Ibu Helena, menatapku dengan kebencian. Jangan jadi benalu yang cuma bisa berdiri mematung. Tamu agung kita butuh dilayani dengan cepat. Kau pikir kau ini nyonya rumah? Baik, Bu. Silakan duduk, Mbak Fanya. Jawabku dengan nada patuh yang sempurna. Aku berjalan gontai menuju dapur. Begitu aku luput dari pandangan mereka, tanganku dengan sigap bergerak ke kerah dasterku, mengaktifkan sistem perekam audiovisual resolusi tinggi yang tersembunyi di balik bros bunga kecilku. Melalui ketukan tersembunyi di jam tangan pintarku, aku juga mengaktifkan seluruh mikrofon dan CCTV mikro yang tertanam di sudut-sudut ruang tamu. Ketika aku kembali membawa nampan perak berisi teko porselen dan kue, pemandangan di ruang tamu membuat perutku mual.
Dokumen-dokumen proposal aset beracun Mega Superblock memang berserakan di atas meja kaca. Namun tangan kiri Bastian asyik mengelus paha Vanya secara terbuka. Ibu Helena sengaja menghilang ke lantai atas untuk memberikan ruang bagi perselingkuhan anaknya. Aku meletakkan cangkir satu persatu di depan mereka. Jadi, Mas, proyek rawa di selatan itu benar-benar akan dieksekusi? Tanyaku dengan nada lugu dan polos, sengaja memancing pengakuan. Bastian mendelik tajam ke arahku. Rawa? Itu lahan premium. Wanita bodoh. Vanya sudah mengatur semuanya dengan brilian. Kita akan memutar uang 15 miliar rupiah itu ke perusahaan vendor fiktif milik kerabat Vanya. Dari situ, uang kembalian 50%-nya akan masuk ke rekening pribadi rahasia kita berdua. Ini namanya strategi bisnis cerdas untuk melipat gandakan capital gain. Pengakuan yang sempurna. Penggelapan, konspirasi, dan pencucian uang dikonfirmasi langsung oleh pelaku utamanya. Wah, pintar sekali Mas Bastian dan Mbak Vanya. Pujiku dengan wajah kagum palsu. Tentu saja. Vanya punya otak dan kelas, tidak sepertimu yang cuma menjadi sampah sejarah di hidupku. Cibir Bastian. Vanya tertawa renyah. Ia mengambil cangkir tehnya, dan saat aku membungkuk sedikit untuk mengambil nampan, Vanya dengan sengaja mendorong sikunya ke belakang, menghantam keras sisi perut buncitku. Aaf. Aku terhuyung mundur, memegangi perutku yang berdenyut nyeri. Aduh, maaf ya Mbak. Perutnya kebesaran sih, menghalangi jalan orang mau minum. Ucap Vanya tanpa rasa bersalah sedikit pun, bibirnya menyeringai penuh kemenangan. Bastian bahkan tidak berkedip untuk menolongku. Aku menahan napas. Tanganku mengepal kuat di balik nampan perak hingga buku-buku jariku memutih. Sentuh anakku sekali lagi, dan aku akan memastikan kau memakan pecahan porselen ini. Tapi aku adalah seorang eksekutor berdarah dingin. Emosi sesaat tidak boleh merusak mahakaryaku. Tidak apa-apa, Mbak. Bisikku pelan, memutar tubuh dan melangkah kembali ke dapur. Sesampainya di balik pintu dapur yang tertutup, aku memonitor layar dari ponsel khususku. Kamera merekam mereka berdua yang kini mulai berciuman dengan penuh nafsu di ruang tamuku, di atas sofaku, menyempurnakan daftar dosa mereka. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Tim audit forensik akan berpesta pora menguliti data ini malam ini juga. Semua rekaman audio pengakuan korupsi dan video maksiat mereka akan kurangkum dalam satu bundel gugatan perdata yang absolut. Bastian merasa hebat bisa menipu perusahaanku dan mencuri hartaku. Ia tidak sadar bahwa besok malam, di acara pesta perayaan proyek palsunya, aku akan mengakhiri sandiwara memuakan ini. Aku akan menggunakan hak vetoku di hadapan seluruh kolega bisnis yang ia banggakan. Aku akan menelanjangi semua dosanya, memastikan namanya tercetak merah permanen di dalam blacklist BI sehingga ia tak akan pernah bisa menyentuh uang sepeser pun secara legal di negara ini. Portofolio kehidupannya akan hancur lebur tanpa sisa. Mereka boleh tertawa hari ini, menikmati kemewahan fana yang mereka curi dariku. Namun dalam waktu kurang dari 48 jam, aku akan memastikan mereka berdua terlempar keluar dari gerbang istana ini. Bastian dan ibunya akan menyeret koper mereka menuju sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api, menghirup pekatnya bau selokan seumur hidup mereka. Dari seorang CEO palsu yang angkuh menjadi seorang gelandangan berkalung utang seumur hidup. Nikmatilah teh mahalku itu, Vanya. Karena itu adalah minuman terakhir yang akan kau reguk dengan tenang di atas penderitaanku. Pintu nerakamu sudah terbuka lebar, dan akulah sang algojo yang memegang kuncinya. Usia kandunganku kini menginjak bulan ke-9. Perutku membuncit maksimal, menarik pusat gravitasiku ke depan hingga setiap langkah terasa seperti menyeret beban bertonton. Napasku seringkali memendek, dan tulang punggungku berderit memprotes beban ganda yang harus ditanggungnya. Namun, di balik fisik yang tampak rentan dan selalu dibalut daster lusuh andalanku ini, pikiranku bergerak melampaui kecepatan cahaya. Tidak ada rasa sakit fisik yang mampu menumpulkan insting pembunuhku. Hari ini adalah hari terakhir dari fase persiapan senyapku. Mulai besok, tidak akan ada lagi tempat bersembunyi bagi para pengkhianat di rumah ini. Pagi ini, ruang makan kembali menjadi panggung kebodohan mereka. Bastian duduk dengan setelan jas abu-abu arang pesanan khusus dari Milan, memancarkan aura arogansi seorang pria yang merasa memegang dunia di tangannya. Di sisinya, Ibu Helena sedang sibuk mencatat daftar tamu undangan VIP untuk pesta perayaan peluncuran, Mega Superblock, yang akan digelar besok malam di lobi utama rumah ini. Kirana,
Pastikan catering besok menyajikan menu internasional kelas 1. Aku tidak mau tamu-tamu kehormatanku, para pejabat, investor, dan tentu saja Fanya, disajikan makanan kampung buatanmu. Perintah Bastian tanpa menoleh. Tangannya sibuk membolak-balik setumpuk map dokumen berlogo PT Adiwangsa Land yang baru saja diantarkan oleh kurir kantor. Aku menuangkan air putih ke gelasnya dengan tangan sedikit gemetar. Sebuah akting kelelahan yang sempurna. Semua sudah kuurus dengan vendor terbaik. Mas, pesta besok malam akan menjadi acara yang tak akan pernah terlupakan seumur hidupmu. Harus. Karena besok adalah malam pembuktianku sebagai raja properti. Sahut Bastian pongah. Ia meraih pena Montblanc mahalnya dan mulai membubuhkan tanda tangan di atas belasan dokumen operasional. Pekerjaanku murni menghasilkan uang triliunan, sedangkan kau hanya bisa numpang hidup dan menghabiskan oksigen di rumah ini. Jadi, pastikan setidaknya kau becus mengurus hal sepele seperti makanan. Ibu Helena mencibir dari balik kacamata bacanya. Benar kata suamimu. Kau itu cuma parasit. Kirana. Harusnya kau bersyukur masih diizinkan tinggal di istana ini dan menikmati sisa kemewahan. Kalau bukan karena kebaikan hati Bastian, wanita yang berasal dari sampah sejarah sepertimu sudah pasti luntang-lantung menjadi gelandangan di kolong jembatan. Aku hanya tersenyum samar, menunduk merapikan meja. Iya, Bu. Saya sangat bersyukur atas semua kebaikan Mas Bastian. Bastian mendengus kasar, lalu dengan cepat menandatangani lembar terakhir dari tumpukan dokumen itu. Selesai. Ini semua adalah berkas pencairan dana tahap kedua dan legalitas tanggung jawab vendor untuk Mega Superblock. Proyek brilian hasil pemikiran Fanya. Ia melempar pena itu ke meja, merasa telah merampungkan sebuah mahakarya. Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu bahwa di antara tumpukan dokumen operasional rutin itu, aku telah menyisipkan 3 lembar dokumen khusus yang dicetak dengan font identik, namun berisi klausul yang akan mencabut nyawanya secara finansial. Dokumen pertama yang baru saja ia tanda tangani tanpa membaca adalah surat pernyataan pelepasan hak pesangon dan asuransi direksi atas inisiatif sendiri. Dokumen kedua adalah pengakuan liabilitas absolut, menyatakan bahwa segala kerugian finansial yang timbul dari proyek Mega Superblock, yang sedari awal adalah aset beracun, akan dibebankan 100% pada kekayaan pribadi direktur yang bersangkutan. Dan dokumen ketiga adalah surat kuasa pemindahan alamat domisili hukumnya ke sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api yang telah kubeli atas namanya minggu lalu. Dengan 3 goresan tinta itu, Bastian baru saja memotong urat nadi finansialnya sendiri. Aku berangkat sekarang. Fanya sudah menungguku di apartemennya untuk membahas detail presentasi besok. Ucap Bastian, bangkit berdiri sambil mengancingkan jasnya. Ia menyebut nama sang pelakor murahan dengan begitu santai di hadapan istrinya yang sedang hamil 9 bulan. Seolah perselingkuhan adalah hak istimewa seorang CEO. Jangan tunggu aku pulang malam ini. Dan kau, Kirana, pastikan besok kau tidak keluar dari kamarmu saat pesta berlangsung. Kehadiranmu yang kumal hanya akan merusak portofolio visualku di depan media. Baik, Mas. Hati-hati di jalan, balasku lembut. Begitu mobil Bastian keluar dari gerbang dan Ibu Helena kembali ke kamarnya untuk tidur siang, aku melangkah menuju ruang kerja bawah tanahku untuk terakhir kalinya sebelum eksekusi. Pintu baja berdesis membuka, menyambutku ke dalam ruangan yang dipenuhi cahaya biru dari 6 monitor raksasa. Di layar utama, wajah Linda dan Pak Surya muncul melalui panggilan video terenkripsi. Nyonya Kirana, tanda tangan digital dari dokumen fisik yang baru saja ditandatangani Bastian sudah tersinkronisasi ke sistem kami. Lapor Pak Surya, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Secara hukum, dia sudah resmi menjaminkan dirinya sendiri untuk menanggung kerugian proyek fiktif itu. Gugatan perdata kita sekarang memiliki landasan hukum yang absolut dan tak bisa diganggu-gugat di pengadilan manapun. Luar biasa, bisikku. Duduk di kursi kulitku dan membiarkan senyum predator akhirnya mengembang bebas di wajahku. Bagaimana dengan sistem keuangannya, Linda? Tim audit forensik telah merampungkan seluruh laporan penggelapan dana. Kami telah memasang sistem autodebit pada seluruh rekening bank miliknya, baik rekening pribadi maupun joint account. Sistem ini dijadwalkan akan menyedot habis seluruh saldonya tepat pada pukul 8 malam besok, bertepatan dengan puncak acara pestanya. Semua kartu kreditnya akan langsung tertolak, dan namanya akan otomatis diunggah ke dalam sistem blacklist BI secara real-time. Urai Linda dengan nada presisi bagai mesin hitung.
Dan prosedur likuidasi aset untuk mobil sport dan apartemen atas nama selingkuhannya? Tanyaku. Surat perintah penarikan aset dari pengadilan sudah di tangan saya, Nyonya. Tim keamanan internal kita akan mengeksekusi penarikan mobil dan pengosongan apartemen besok malam saat Fanya sedang asyik berpesta di rumah Anda. Ia akan pulang dengan tangan kosong, jawab Pak Surya tegas. Aku menyandarkan tubuhku yang berat, memutar kursiku menghadap layar yang menampilkan rekaman CCTV gubuk reot di pinggiran kota. Rumah kayu lapuk itu terlihat menyedihkan, dikelilingi tumpukan sampah dan genangan air kotor. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana Bastian dan Ibu Helena yang terbiasa menghirup aroma lavender dan chamomile esok malam harus memaksakan paru-paru mereka menghirup bau selokan yang menyengat. Mereka yang selalu menyebutku benalu, esok akan merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup mengais sisa makanan tanpa memiliki daya beli sedikit pun. Pastikan surat pemecatan tidak hormat dan dokumen eksekusi hak veto sudah tercetak rapi di dalam map kulit merahku. Besok malam, aku sendiri yang akan menyerahkannya ke wajah tampan suamiku di depan seluruh tamu VIP-nya. Instruksiku dingin. Nada suaraku adalah vonis mati bagi mereka. Aku akan menelanjangi semua kebohongannya. Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa pria yang mereka puji sebagai miliarder itu hanyalah seekor tikus yang mencuri keju dari jebakan yang kubuat sendiri. Semua akan berjalan tepat sesuai skenario Anda, Nyonya. Sebagai eksekutor utama perusahaan ini, Anda tidak pernah gagal. Tutup Pak Surya sebelum sambungan video terputus. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar dengung pelan dari server raksasa di sekelilingku. Aku mengelus perutku yang menegang sejenak. Sang bayi memberikan tendangan kuat, seolah ia pun tak sabar menantikan pertunjukan kembang api kehancuran ayah biologisnya. Bastian mengira dia sedang membangun kerajaan di atas keringat dan air mataku, meraup capital gain dari ilusi yang ia ciptakan bersama selingkuhannya. Dia tidak tahu bahwa sejak awal, semua pintu keluar di rumah ini, di rekeningnya, dan di kehidupannya telah kukunci rapat dari luar. Besok malam, saat ia mengangkat gelas sampainya untuk bersulang, aku akan memotong talinya, dan membiarkan kapak guillotine finansialku jatuh tepat di lehernya. Tidurlah yang nyenyak malam ini, Bastian. Karena besok, kau akan terbangun di nerakamu sendiri. Alunan musik jazz klasik mengalun lembut dari lantai dasar istanaku, membelah udara malam yang dipenuhi aroma sampanye mahal dan parfum impor. Suara dentingan gelas kristal bat carat yang beradu, tawa aristokrat palsu yang mengudara, serta kilatan blitz kamera dari beberapa jurnalis bisnis undangan, menjadi latar suara yang sempurna untuk sebuah pemakaman finansial. Malam ini, Bastian menggelar pesta perayaan peluncuran proyek, Mega Superblock, dengan skala kemewahan yang brutal. Ia sedang membakar uangku untuk merayakan kebodohannya sendiri. Di dalam kamar utama yang luasnya menyamai sebuah lapangan tenis, aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Di lantai pualam tepat di bawah kakiku, teronggok sehelai kain pudar yang selama 9 bulan ini menjadi penjara sekaligus perisaiku. Daster lusuh keabuan itu akhirnya kutanggalkan untuk selamanya. Karin kusam yang membuatku dihina sebagai benalu dan parasit itu kini hanya menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah sandiwara panjang yang melelahkan. Malam ini, aku bukan lagi wanita hamil yang menunduk memunguti pecahan piring. Malam ini, sang eksekutor kapitalis telah bangkit sepenuhnya. Aku membalut tubuh dan perut besarku dengan gaun malam berbahan velvet berwarna midnight blue pesanan khusus dari Paris. Potongannya sangat elegan, menonjolkan kehamilanku bukan sebagai sebuah kelemahan, melainkan sebagai simbol kekuasaan seorang ratu yang sedang membawa pewaris tahta sesungguhnya. Rambutku disanggul rapi dengan tusuk konde bertatahkan berlian murni. Di leherku, melingkar kalung zamrud Colombian seharga 40 miliar rupiah. Perhiasan warisan keluarga Adiwangsa yang harganya 20 kali lipat lebih mahal dari kalung safir hasil curian sang pelakor murahan di bawah sana. Tidak ada lagi postur tubuh yang membungkuk ringkih. Tulang punggungku tegak lurus bagai pedang baja. Di tangan kananku, aku menggenggam sebuah map kulit berwarna merah marun. Di dalamnya tersimpan mahakaryaku, draft gugatan perdata, hasil audit forensik dari tim Linda, dokumen likuidasi aset, dan tentu saja, dokumen pemecatan resmi bersenjatakan hak veto absolutku. Aku berjalan perlahan keluar dari kamar, menuju balkon pualam di lantai 2 yang menghadap langsung ke arah lobi utama. Dari atas sini, aku memiliki goddess eye view, pandangan dewa, menatap ke bawah pada ratusan tamu undangan yang berkerumun layaknya semut di atas tumpukan gula beracun. Di tengah ruangan,
Berdiri Bastian dengan setelan tuxedo putih yang membuatnya terlihat seperti tokoh utama dalam sebuah film murahan. Wajahnya memerah karena alkohol dan pujian. Di sebelah kanannya, berdiri Vanya dengan gaun emas berbelahan dada rendah. Tersenyum pongah seolah dialah nyonya besar di rumah ini. Di sebelah kirinya, Ibu Helena sibuk memamerkan gelang-gelang emasnya kepada istri-istri pejabat, membual tentang betapa hebatnya putra tunggalnya. Bastian mengetuk gelas sampanyenya dengan garpu perak, meminta perhatian seluruh ruangan. Suasana perlahan hening. Hadirin sekalian, tamu-tamu kehormatan, para investor, dan rekan-rekan media. Suara Bastian menggema melalui mikrofon, penuh dengan kebanggaan yang membuatku muak. Terima kasih telah hadir malam ini. Malam ini adalah tonggak sejarah bagi PT Adiwangsa Land. Proyek mega superblok yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar bangunan, tapi ini adalah pembuktian dari sebuah visi. Sebuah mahakarya yang akan melipat gandakan capital gain perusahaan hingga menembus angka tak terhingga. Tepuk tangan riuh bergema. Bastian tersenyum semakin lebar, menatap Vanya dengan tatapan memuja. Saya tidak membangun portofolio triliunan rupiah ini sendirian. Di balik kesuksesan seorang pria, selalu ada wanita-wanita hebat. Lanjut Bastian, suaranya dibuat seberwibawa mungkin. Saya berterima kasih kepada ibunda saya tercinta, Ibu Helena, yang selalu mendoakan langkah saya. Dan tentu saja, kepada kepala pemasaran sekaligus partner visioner saya, Vanya. Tanpa ketajaman instingnya, lahan emas ini mungkin sudah jatuh ke tangan pesaing. Vanya tersipu malu, menempelkan tubuhnya pada lengan Bastian tanpa rasa canggung di hadapan publik. Ibu Helena mengusap air mata buayanya, merasa menjadi ibu paling beruntung di dunia. Banyak orang yang mencibir. Banyak orang yang hanya bisa numpang hidup dan mengeluh di balik layar. Bastian melanjutkan pidatonya, menyisipkan hinaan terselubung yang kutahu persis ditujukan untuk siapa. Tapi saya memilih untuk bergerak maju, menyingkirkan sampah sejarah yang menghambat, dan berfokus pada masa depan yang gemilang. Tepat saat tepuk tangan kembali pecah, aku melangkah maju ke tepi tangga pualam utama yang melengkung megah ke lantai dasar. Sepatu hak rendahku mengetuk lantai marmer dengan irama pelan namun mematikan. Tuk, tuk, tuk. Sorot lampu kristal raksasa tepat menyinari tubuhku. Kilauan zamrud di leherku memantulkan cahaya hijau yang membutakan, menarik perhatian satu persatu tamu undangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Tepuk tangan perlahan mati, menyisakan keheningan yang canggung dan penuh tanda tanya. Semua mata kini tertuju padaku. Sang wanita hamil yang turun dari langit-langit istana bak seorang dewi pembalasan. Bastian menoleh. Senyum arogan di wajahnya langsung membeku. Rahangnya mengeras melihat penampilanku yang tak pernah ia sangka. Vanya membelalakan matanya. Kalung safir di lehernya mendadak terlihat seperti mainan plastik murahan saat disandingkan dengan aura aristokrat yang memancar dari setiap inci tubuhku. Ibu Helena nyaris menjatuhkan gelas sampanyenya. Wajahnya pucat pasi melihat menantu yang selalu ia hina kini berdiri dengan keagungan seorang ratu. Kirana, apa yang kau lakukan di sini? Desis Bastian dengan suara tertahan saat aku telah mencapai anak tangga terakhir. Matanya melotot penuh amarah dan kepanikan. Sudah kubilang tetap di kamar. Kau mau mempermalukanku dengan turun ke sini? Aku mengabaikan desisannya. Aku melangkah dengan tenang, membelah lautan tamu undangan VIP. Hal yang tidak Bastian ketahui adalah, dari 100 tamu undangan di ruangan ini, separuhnya adalah jajaran komisaris, pimpinan bank sentral, dan relasi bisnis tingkat tinggi yang diam-diam kuundang melalui jalur pribadi. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis siapa Kirana Adiwangsa. Saat aku berjalan melewati mereka, para miliarder asli dan pejabat bank itu tanpa sadar menundukkan kepala sedikit, memberikan gestur penghormatan yang membuat Bastian semakin kebingungan. Kirana, kembali ke atas sekarang juga, bentak Bastian setengah berbisik, bergegas menghampiriku dan mencoba mencengkeram lenganku dengan kasar. Namun, sebelum jari-jarinya yang kotor itu menyentuh gaunku, dua pria berbadan tegap berseragam hitam, pengawal pribadiku yang selama ini menyamar sebagai tukang kebun, langsung melangkah maju dan menepis tangan Bastian dengan keras. Bastian terhuyung mundur, terkejut luar biasa. Apa-apaan ini? Kalian berani menyentuhku di rumahku sendiri? Ini bukan rumahmu, Bastian, ucapku. Suaraku tidak tinggi, namun intonasinya begitu dingin dan absolut hingga membuat suhu di ruangan itu seakan turun menembus titik beku. Aku menatap matanya dalam-dalam,
menelanjangi sisa-sisa keangkuhannya. Mbak Kirana, jangan buat keributan di acara penting suamimu. Potong Fanya, mencoba maju untuk membela pahlawannya. Kau itu sedang hamil tua. Otakmu pasti sedang tidak waras. Jangan merusak malam kebesaran kami. Aku mengalihkan tatapanku pada sang pelakor murahan. Senyum predator akhirnya mengembang di bibirku. Malam kebesaran? Kau mengundang ratusan orang untuk merayakan pembelian tanah sengketa yang merupakan aset beracun murni, menggunakan uang hasil penggelapan, dan kau menyebutnya kebesaran. Seluruh ruangan seketika menahan napas. Wartawan bisnis yang hadir mulai menyalakan perekam suara mereka. Bastian memucat. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Tutup mulutmu, Kirana. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Raung Bastian, urat lehernya menonjol. Security. Seret wanita gila ini kembali ke kamarnya. Tidak ada satupun satpam yang bergerak. Mereka semua menunduk, menunggu perintahku. Aku mengangkat map kulit merah marun di tanganku. Kau pikir aku adalah istri bodoh yang bisa kau lempar piring ke arahnya dan kau jadikan batu pijakan? Bastian, kau mengeluh aku hanya bisa numpang hidup? Kau menyebutku benalu? Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami, memaksanya menatap langsung ke dalam mata sang eksekutor yang telah siap mencabut nyawanya. Di sekeliling kami, keheningan berubah menjadi saksi bisu. Aku bisa mencium ketakutan yang mulai mengalahkan aroma alkohol dari tubuhnya. Dia belum menyadari bahwa mulai besok, aroma kemewahan ini akan digantikan oleh bau selokan yang pekat. Dan gelar CEO-nya akan menguap menjadi status seorang gelandangan dari sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta. Perkenalkan dirimu ulang pada dunia, Bastian. Bisikku tajam, mengambil mikrofon dari tangannya dengan paksa. Aku berbalik menghadap lautan tamu yang terdiam tegang. Selamat malam, hadirin sekalian. Maaf atas interupsi kecil ini. Suaraku menggelegar melalui pelantang suara, memecahkan gelembung ilusi yang telah Bastian bangun selama ini. Nama saya Kirana Adiwangsa, pemilik tunggal, pendiri, dan pemegang saham mutlak dari PT Adiwangsa Land. Dan pria di sebelah saya ini, baru saja secara resmi saya pecat secara tidak hormat. Ledakan kamera dan riuh keterkejutan meledak seketika, menandai dimulainya babak eksekusi yang tak akan pernah bisa ia hentikan. Keheningan yang mencekik turun menyelimuti lobi utama istanaku. Udara yang tadinya dipenuhi aroma sampanye dan tawa aristokrat kini membeku, tergantikan oleh ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. Ratusan pasang mata menatapku tanpa berkedip. Kilatan kamera dari jurnalis bisnis yang kuundang secara khusus mulai menyambar-nyambar bak kilat badai, merekam setiap detik dari kejatuhan seorang tiran palsu. Bastian memecah kesunyian itu dengan tawa sumbang yang sangat dipaksakan. Ia meraih mikrofon dari tanganku dengan gerakan kasar, urat-urat di lehernya menonjol menahan panik. Hadirin sekalian, mohon maaf atas drama yang memalukan ini. Istri saya, dia sedang mengalami delusi parah akibat hormon kehamilannya. Dia sudah lama tidak keluar rumah dan berhalusinasi setelah menonton terlalu banyak sinetron murahan. Fanya, sang pelakor murahan, ikut melangkah maju. Ia mencoba menyelamatkan panggung sandiwara kekasihnya dengan senyum merendahkan. Benar, Bapak dan Ibu sekalian. Mbak Kirana ini memang sering berhalusinasi. Tolong maklumi saja. Wanita yang biasa pakai daster lusuh di dapur tiba-tiba melihat kemewahan skala triliunan. Wajar saja kalau otaknya sedikit terganggu. Aku tidak berkedip. Tidak ada satupun otot di wajahku yang bereaksi terhadap hinaan murahan itu. Aku hanya menoleh ke arah barisan depan tamu undangan, menatap lurus pada sekumpulan pria berjas mahal yang sedari tadi diam mengamati. Tuan Haris, Direktur Utama Bank Sentral. Tuan Wijaya, Ketua Dewan Komisaris. Dan Bapak Hermawan, Kepala Firma Hukum Korporat. Panggilku dengan suara tenang namun menggema tanpa perlu mikrofon. Tolong jelaskan pada mantan CEO boneka saya ini, siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Tiga pria berkuasa itu melangkah maju membelah kerumunan. Mereka mengabaikan Bastian yang mengulurkan tangan dengan wajah kebingungan. Ketiga pria itu justru menundukkan kepala dalam-dalam ke arahku, memberikan penghormatan mutlak. Selamat malam, Nyonya Kirana Adiwangsa. Suatu kehormatan melihat Anda kembali memimpin secara langsung, ucap Tuan Haris dengan suara baritonnya yang berat, memastikan setiap telinga di ruangan itu mendengarnya. Wajah Bastian seketika berubah menjadi sepucat kain kafan. Mikrofon di tangannya meluncur jatuh,
menghantam lantai marmer dengan suara dengungan memekakkan telinga. Rahangnya jatuh. Matanya membelalak tak percaya, bergantian menatapku, Tuan Haris, dan lambang kebesaran di dinding rumah ini. Ilusi portofolio kehidupannya baru saja diledakkan dari dalam. Tidak mungkin. Ini gila. Rumah ini milikku. Perusahaan itu kubangun dengan tanganku. Bastian meracau, suaranya pecah, mundur selangkah hingga menabrak meja pualam. Aku membuka map kulit merah marun di tanganku. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya tepat ke dada Bastian. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai, memperlihatkan kop surat resmi berstempel Garuda Emas. Malam ini, di hadapan seluruh saksi hukum dan finansial, saya mengeksekusi hak veto absolut saya selaku pemilik 99% saham PT Adiwangsa Land. Deklarasiku, suaraku memotong kepanikannya bagai belati es. Proyek Mega Superblok secara resmi dibatalkan. Itu bukanlah lahan emas, melainkan murni sebuah aset beracun yang perizinannya cacat hukum sejak awal. Kepanikan mulai menjalar ke tamu undangan lainnya. Para investor yang tadinya bersiap menyuntikkan dana kini saling berbisik ngeri, menyadari mereka nyaris masuk ke dalam jurang penipuan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Kirana. Aku CEO-nya. Aku berhak atas capital gain dari proyek ini. Teriak Bastian putus asa, mencoba memunguti kertas-kertas di lantai dengan tangan gemetar. Kau bukan CEO, Bastian. Kau hanyalah seekor tikus berdasi. Desisku dingin, melangkah maju hingga ujung sepatuku menyentuh lututnya yang gemetar. Tim audit forensik saya telah melacak aliran dana 15 miliar rupiah yang kau cairkan kemarin. 10 miliarnya menguap ke rekening pihak ketiga. Kau menggunakan uangku untuk membeli sports car merah di luar sana, membiayai apartemen premium, dan membeli kalung safir yang kini menempel di leher pelakor murahan itu. Aku menunjuk tajam ke arah Fanya. Semua mata beralih pada wanita bergaun emas itu. Fanya menjerit tertahan, secara refleks menutupi kalung safirnya dengan kedua tangan. Wajahnya merah padam menahan rasa malu yang menelanjangi harga dirinya hingga ke akar. Ibu Helena, yang sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan, tiba-tiba histeris. Ia menutupi wajahnya yang berhias berlian, tak sanggup menanggung tatapan merendahkan dari teman-teman sosialitanya yang kini menertawakannya secara terang-terangan. Kau selalu menyebutku benalu, Ibu Helena, ucapku, mengalihkan pandangan mematikan itu pada sang mertua. Kau bilang aku parasit yang hanya bisa numpang hidup. Kalian menganggapku sebagai sampah sejarah di keluarga kalian. Padahal selama 9 bulan ini, kalianlah yang menumpang makan dari keringatku, tidur di bawah atapku, dan mencuri hartaku. Bastian bersimpu di lantai, mencoba meraih ujung gaun velvetku. Kirana, sayang, kumohon. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Jangan hancurkan aku di depan semua orang. Aku suamimu. Aku menarik gaunku, menolak sentuhan najisnya. Sebagai eksekutor berdarah dingin, aku tidak mengenal kata maaf. Pagi tadi, kau menandatangani 3 dokumen operasional tanpa membacanya, Bastian, ucapku, memberikan pukulan skakmat terakhir. Dokumen itu adalah pelepasan hak pesangon dan pengakuan utang absolut. Seluruh kerugian proyek Mega Superblok kini sah menjadi tanggung jawab pribadimu. Gugatan perdata bernilai puluhan miliar rupiah sudah didaftarkan ke pengadilan siang tadi. Napas Bastian tersengal. Dunianya runtuh tak tersisa. Dan tepat pada detik ini, aku melirik jam tangan berlianku yang menunjukkan pukul 8 malam tepat. Sistem perbankan saya sedang melakukan autodebit besar-besaran, menyedot habis seluruh sisa saldo di rekening pribadi dan kartu kreditmu. Namamu secara real-time telah diunggah ke dalam blacklist BI. Kau tidak akan pernah bisa meminjam uang lagi seumur hidupmu. Tidak, Aa. Raung Bastian, meremas rambutnya dengan frustrasi yang menggila. Besok pagi, tim hukum saya akan melakukan likuidasi aset secara paksa. Mobil sport, perhiasan, dan apartemen Fanya akan disita. Dan kalian berdua, aku menatap Bastian dan Ibu Helena secara bergantian dengan tatapan tanpa ampun. Akan saya usir malam ini juga. Kalian akan menempati rumah baru yang kubeli atas namamu. Sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api, di mana kalian bisa menghirup bau selokan setiap malam, dan belajar bagaimana rasanya menjadi gelandangan di kota yang dulu kau klaim sebagai milikmu. Aku membalikkan badan, membelakangi tiran yang kini hancur berkeping-keping menjadi debu di atas lantai marmerku.
Pesta telah usai. Keadilan finansial baru saja ditegakkan. Surya, panggilku pada pengacaraku tanpa menoleh. Panggil tim keamanan. Buang sampah-sampah ini dari rumahku sekarang juga. Sepeninggalanku berbalik memunggunginya, lobi utama yang tadinya gegap gempita kini berubah menjadi arena pembantaian mental yang sangat sunyi. Para tamu VIP, investor raksasa, dan pejabat ban yang kuundang secara rahasia tak perlu menunggu instruksi kedua dari sang pemilik rumah. Mereka bergegas melangkah keluar menuju deretan mobil mewah masing-masing, saling berbisik dengan raut wajah ngeri bercampur takjub yang tak bisa disembunyikan. Mereka baru saja menyaksikan secara langsung bagaimana seorang tiran gadungan dipenggal tanpa meneteskan setetes darah pun di atas lantai pualam. Di dunia bisnis kapitalis yang kejam, tidak ada simpati untuk kebodohan dan keserakahan. Bastian kini resmi menjadi sampah sejarah yang bahkan tak pantas untuk sekadar dilirik sebelah mata oleh komunitas elit kota ini. 3 pria berbadan tegap setinggi nyaris 2 meter, mengenakan setelan jas hitam dengan earpiece melingkar di telinga, melangkah serentak memasuki ruangan dari arah pintu sayap barat. Mereka adalah tim pengamanan pribadiku tingkat tinggi, orang-orang bayaran berlisensi khusus yang selama berbulan-bulan ini menyamar dengan sangat rapi di balik seragam tukang kebun dan supir keluarga. Eksekusi protokol pengosongan properti, Nyonya Adiwangsa, tanya kepala pengawal dengan suara berat dan berwibawa yang memantul di dinding marmer ruangan. Aku mengangguk pelan, membelai perut besarku dengan keanggunan seorang penguasa mutlak. Kosongkan ruangan ini. Buang mereka bertiga keluar gerbang istanaku. Malam ini juga. Kirana, kau gila. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bastian melolong putus asa. Mencoba bangkit berdiri namun kedua kakinya terlalu gemetar hebat untuk menopang sisa arogansinya yang telah hancur. Ia merogoh saku tuxedo putihnya yang mahal, yang kini justru membuatnya terlihat konyol seperti badut, dan menarik keluar ponselnya yang terus-menerus bergetar secara brutal. Layar ponsel mutakhir itu menyala terang, menampilkan rentetan panjang notifikasi SMS banking dan surat otomatis dari berbagai institusi keuangan yang bertubi-tubi menghantamnya. Matanya membelalak lebar, bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya saat ia membaca angka-angka di layar. Saldoku? Mengapa semuanya nol? Kartu kredit limit miliaran, statusnya ditolak. Apa yang kau lakukan pada uangku, dasar wanita iblis? Teriaknya histeris, menatapku dengan kebencian, ketidakpercayaan, dan keputusasaan yang melebur menjadi satu cairan racun. Sudah kukatakan, itu bukan uangmu, Bastian. Itu adalah uangku yang kau curi. Jawabku, suaraku sedingin es abadi di kutub utara. Sistem perbankan terpadu baru saja menyelesaikan proses autodebat skala penuh untuk membayar penalti awal atas gugatan perdata yang telah kudidaftarkan melalui jalur cepat. Rekening pribadimu, kartu kreditmu, dan akun investasi palsumu semuanya telah dibekukan dan dikosongkan. Mulai detik ini, namamu telah terukir abadi di dalam sistem Blacklist Bay. Jangankan untuk membangun mega superblok, untuk menyicil sebuah motor bekas yang knalpotnya berkarat pun kau tidak akan pernah diloloskan oleh bank manapun di negeri ini. Mendengar vonis kematian finansial itu, Fanya si pelakor murahan mundur teratur dengan tubuh gemetar. Matanya yang dilapisi riasan tebal kini liar mencari celah untuk melarikan diri menuju pintu keluar lobi. Ia mencoba menyelinap ke balik pilar raksasa, berharap tak ada satupun dari pengawalku yang menyadari kehadirannya. Tahan pergerakan wanita bergaun emas itu. Perintahku tanpa perlu menaikkan intonasi suaraku sedikit pun. 2 pengawal bertubuh raksasa langsung mencegat Fanya, mengunci pergerakannya dari 2 arah. Fanya menjerit kecil, wajahnya yang tadinya pongah kini pucat pasi bagai mayat hidup. Mbak Kirana, tolong lepaskan saya. Saya sungguh tidak tahu apa-apa. Pak Bas yang merayu saya, dia yang menipu saya dengan janji capital gain palsu dan kemewahan ini. Fanya memohon sambil menangis. Tak punya lagi sisa harga diri untuk dipertahankan. Langsung melemparkan semua kesalahan pada pria yang beberapa menit lalu ia cium di hadapan publik. Aku melangkah pelan mendekatinya. Gaun velvet midnight blueku menyapu lantai dengan suara desisan lembut, memancarkan aura seorang ratu yang sedang menjatuhkan vonis eksekusi pada pelacur istananya. Aku menatap tajam pada kalung safir biru berkilau yang melingkar angkuh di lehernya. Lepaskan kalung itu sekarang juga, Fanya, titahku mutlak. Dan serahkan kunci mobil sports merah yang terparkir di pelataran depan rumahku. Itu adalah objek sitaan pertama dari prosedur likuidasi aset yang akan dieksekusi oleh firma hukumku malam ini untuk menutupi pencurian kalian.
Dengan tangan bergetar hebat yang membuat kuku palsunya bergemeretak, Fanya membuka pengait kalungnya dan menyerahkannya beserta kunci mobil canggih dari dalam clutch bag mewahnya. Begitu barang-barang bernilai miliaran itu berpindah tangan ke pengawalku, aura kesombongan Fanya menguap tak berbekas ke udara. Ia kembali menjadi debu jalanan yang tak berharga. Tepat pada saat kekacauan itu terjadi, dari arah tangga melingkar di sudut ruangan, Ibu Helena terseok-seok turun sambil menyeret 2 buah koper besar bermerek Louis Vuitton. Wajah tuanya dibasahi air mata maskara yang luntur menghitam. Ia mencoba melarikan harta rampasan perangnya sebelum kapal pesiar ini benar-benar karam ke dasar samudra. Ibu mau kemana membawa koper-koper raksasa itu? Tanyaku. Menghalangi langkahnya tepat di anak tangga terakhir dengan tatapan mengintimidasi. Ini barang-barangku. Pakaianku. Sepatu mahalku. Perhiasanku. Kau tidak berhak mengambil hak seorang ibu tua yang sudah merawat suamimu. Teriak Ibu Helena. Suaranya parau dan melengking, menyakitkan telinga siapapun yang mendengarnya. Hak. Aku tertawa, tawa yang kering, pendek, dan sangat sinis. Ibu datang ke rumah ini 3 tahun lalu dengan tangan kosong dan sebuah koper kain murahan dari kampung. Semua tas branded, gaun sutra impor, dan berlian yang ada di dalam koper itu dibeli menggunakan uang operasional PT Adiwangsa Land yang dikorupsi oleh anakmu. Kalian berdua tak lebih dari sekadar benalu yang menggerogoti batang pohonku sejak awal. Aku memberi isyarat ringan dengan kepalaku pada kepala pengawal. Sita kopernya. Jangan sisakan satu helai benang pun. Tidak. Jangan ambil hartaku. Aku mohon. Jerit Ibu Helena histeris, meronta-ronta gila saat koper mewahnya ditarik paksa dari genggamannya. Ia jatuh terduduk keras di atas lantai marmer. Menangisi tas-tas kulit mahal itu jauh lebih keras daripada menangisi nasib putra kandungnya yang kini hancur lebur tanpa sisa. Kau selalu menghinaku habis-habisan saat aku mengenakan daster lusuh itu di dapur, Ibu Helena. Ucapku, menunduk menatapnya dengan rasa jijik yang tak lagi perlu kututupi. Kau menyebutku parasit yang hanya tahu cara numpang hidup pada kesuksesan anakmu. Sekarang lihatlah pantulan dirimu di lantai ini. Duduk meratap di rumahku dengan gaun mahal yang tak mampu kau bayar. Pakaian yang menempel di badan kalian saat ini adalah satu-satunya belas kasihan terakhir yang akan kuberikan. Keluarkan mereka semua. Perintahku final pada tim pengamanan. Tanpa ampun sedikit pun, para pengawal itu menyeret kerah ke meja Bastian yang meronta-ronta lemas, menarik paksa lengan Ibu Helena yang masih histeris meratapi kopernya, dan menggiring Fanya yang menangis terseduh-seduh menuju pintu utama raksasa yang terbuat dari kayu jati berukir. Angin malam Jakarta yang dingin dan menggigit berembus masuk saat pintu dibuka, menyapu wajah-wajah penuh keputusasaan mereka. Di ambang pintu istanaku, aku berdiri tegak. Sang eksekutor yang menatap lurus ke arah para narapidana finansialnya yang kini tertunduk di pelataran luar. Aku merogoh saku kecil di balik gaun velvetku, mengeluarkan sebuah anak kunci berkarat yang terikat pada gantungan plastik murahan. Aku melemparkannya dengan gerakan merendahkan keluar pintu. Kunci itu bergemerincing menghantam aspal jalanan, berhenti tepat di bawah kaki Bastian yang kini tak bersepatu karena salah satu sepatu kulitnya terlepas saat diseret paksa. Itu adalah kunci untuk aset satu-satunya yang tersisa di dalam portofolio kebanggaanmu setelah aku menggunakan hak veto malam ini, Bastian. Ucapku, membiarkan setiap kataku meresap lambat ke dalam gendang telinganya sebagai kutukan abadi. Sebuah gubuk reot di perbatasan kota, tepat di pinggir rel kereta api yang bising. Aku telah membelinya sah atas namamu pagi tadi. Mulai malam ini, kau, ibu mertuaku yang terhormat, dan pelakor murahan itu bisa hidup berdesakan di sana. Bastian menatap kunci berkarat di aspal itu dengan tatapan kosong. Nyawanya seakan telah tercabut paksa dari tubuhnya. Ia benar-benar telah menjadi cangkang kosong. Nikmatilah malam pertama kalian mencium bau selokan yang pekat menyengat. Kalian merasa sangat hebat? Merasa berkuasa penuh atas diriku? Kenyataannya, tanpa pasokan uangku, kalian hanyalah sekumpulan gelandangan tak berguna yang akan dihapus dari ingatan dunia esok pagi. Putusku tanpa keraguan sedikit pun, menutup tirai penderitaan mereka dengan sempurna. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kalian di propertiku lagi, atau aku akan memastikan kalian membusuk di dalam sel tahanan polisi sebelum matahari terbit. Aku mundur selangkah dengan keanggunan penuh kemenangan. 2 pengawal pribadiku dengan sigap melangkah maju dan mendorong pintu jati raksasa itu hingga tertutup rapat. Blam! Suara bantingan pintu tebal yang menggema keras itu memutus segala koneksiku dengan masa lalu yang menjijikkan. Di luar sana, di bawah dinginnya malam yang menusuk tulang,
3 tiran palsu itu kini dibiarkan membeku tanpa uang sepeser pun, tanpa mobil, tanpa masa depan. Merangkul kemiskinan mutlak yang telah kurancang melalui jebakan aset beracun mereka sendiri. Di dalam istanaku yang kini kembali sunyi, damai, dan steril dari hama yang merusak, aku meletakkan kedua telapak tanganku di atas perut besarku. Bayiku menendang pelan dari dalam rahimku, sebuah sapaan hangat yang menenangkan jiwaku yang sedingin es batu. Kita menang telak, sayang, bisikku sambil memejamkan mata. Membiarkan rasa puas yang absolut dan memabukkan mengalir bebas di setiap pembuluh darahku. Kandang emas ini kini kembali menjadi milik kita seutuhnya, tanpa ada satu parasit pun yang tersisa. Malam larut menjadi mimpi buruk berdarah dingin bagi 3 pengkhianat yang baru saja dilemparkan paksa dari surga. Langit Jakarta seolah ikut mengejek kehancuran mereka, menurunkan rintik gerimis tipis yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di sebuah sudut kota pinggiran yang gelap dan tak pernah tersentuh kilau lampu kristal, sebuah taksi online rongsok berhenti mendadak. Sopirnya menatap jijik pada 3 penumpang aneh yang memaksanya menembus jalanan sempit berlumpur ini. Bastian terpaksa memberikan jam tangan mahalnya, yang kebetulan luput dari sitaan pengawal, hanya untuk membayar ongkos karena seluruh aplikasi perbankannya berkedip merah dengan peringatan terblokir. Mereka turun dari mobil, dan seketika itu juga, realitas menampar wajah mereka dengan kejam. Di hadapan mereka, berdiri dengan angkuh sebuah gubuk reot berdinding kayu lapuk dan beratap sengkaratan yang berlubang di sana-sini. Tidak ada pilar marmer, tidak ada pelayan yang menyambut. Yang ada hanyalah kegelapan pekat dan bau selokan hitam mampat yang menggenang tepat di depan pintu masuk. Aroma busuk limbah itu menginvasi rongga hidung Ibu Helena, membuatnya langsung muntah tersedak di tepi jalan tanah yang becek. Gaun sutra mahalnya yang sedari tadi ia banggakan kini basah, berlumuran lumpur kotor dan rintik hujan. Bastian berdiri mematung di bawah rintik hujan. Setelan tuxedo putih pesanan dari Milan itu kini kotor dan robek di bagian bahu akibat seretan kasar para pengawal Kirana. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat sebuah kunci berkarat yang dilemparkan Kirana di pelataran istana. Kunci logam itu terasa panas membakar telapak tangannya, sebuah bukti fisik dan legal atas transisinya menjadi seorang gelandangan dalam waktu kurang dari 1 jam. Fanya, sang pelakor murahan, berdiri melipat tangan di depan dada. Ia menggigil kedinginan di dalam balutan gaun emas berbelahan dada rendahnya. Matanya yang liar menatap nanar pada rumah kayu yang hampir roboh itu, lalu beralih menatap Bastian dengan tatapan penuh kebencian, penyesalan, dan perhitungan yang licik. Ini rumah barumu, Bas? Suara Fanya bergetar, bukan karena embusan angin malam, melainkan karena amarah yang memuncak. Kau membawaku ke tempat sampah menjijikkan ini. Bastian menoleh, matanya merah menyala. Sisa-sisa arogansinya mencoba meronta. Tutup mulutmu, Fanya. Ini semua cuma sementara. Besok pagi aku akan menelepon pengacaraku. Aku akan menuntut Kirana balik. Dia tidak berhak menyita capital gain dari kerja kerasku dan memblokir seluruh portofolio investasiku dengan hak veto sepihak begitu saja. Fanya tertawa. Sebuah tawa melengking yang sarkastik, merendahkan, dan merobek malam yang sunyi. Pengacara? Pakai uang apa kau menyewa pengacara? Pria bodoh. Kartu kreditmu mati. Mobil sports merahku ditarik paksa oleh pengawal istrimu di depan mataku sendiri. Asal kau tahu, pengacara Kirana baru saja mengirimkan pesan padaku bahwa apartemen yang kau belikan untukku sedang dalam proses likuidasi aset, dan sudah disegel paksa malam ini juga. Fanya meludah ke tanah berlumpur, tepat di depan sepatu Bastian yang kini jebol. Ilusi sang miliarder telah hancur berkeping-keping, dan Fanya tidak melihat ada satupun alasan untuk tetap bertahan pada bangkai kapal yang sudah karam. Kau itu bukan direktur, Bastian. Kau cuma parasit yang kebetulan beruntung dinikahi oleh seorang penguasa sejati. Kau menipuku dengan janji kemewahan, padahal kau tak lebih dari seekor anjing peliharaan yang baru saja ditendang oleh majikannya. Jerit Fanya, menelanjangi sisa harga diri Bastian di tengah jalan kumuh itu. Dengar baik-baik, aku tidak sudi menginjakkan kaki mahalku di gubuk reot yang bau kotoran ini. Kau adalah aset beracun paling merugikan yang pernah ku kenal. Mulai detik ini, kita putus. Jangan pernah berani mencariku lagi. Tanpa menunggu balasan, Fanya membalikkan badannya. Ia melangkah menjauh menembus gerimis malam yang dingin. Tak peduli harus berjalan kaki berkilo-kilometer dengan high heels patah di jalanan berbatu. Asalkan ia bisa menjauh dari pria bangkrut yang kini tak memiliki sepeser pun uang di kantongnya.
Persatuan yang dibangun di atas ketamakan dan ranjang pengkhianatan langsung runtuh menjadi debu kotor begitu aliran dana dihentikan secara mutlak. Fanya! Berhenti kau, pelacur matre. Fanya! Raung Bastian ke tengah kegelapan, merentangkan tangannya dengan putus asa. Namun hanya lolongan anjing liar dari kejauhan yang menjawabnya. Sang selingkuhan telah melarikan diri, meninggalkannya sendirian menghadapi neraka nyata bersama ibunya. Ibu Helena masih terisak meratap di atas tanah yang becek. Wajah aristokrat palsunya telah hancur total oleh air mata, maskara yang luntur, dan cipratan lumpur. Bastian anakku, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana sopan santun Kirana? Beraninya dia membuang kita berdua seperti sampah sejarah? Ibu ini mertuanya yang terhormat. Dia harusnya tunduk bersujud padaku. Sadarlah, Bu. Bentak Bastian dengan rasa frustrasi yang menggila. Urat lehernya menegang menahan tangis kehancuran. Kirana bukanlah wanita dungu berbalut daster lusuh yang selama ini kita kira. Dia adalah monster. Dia adalah sang eksekutor kapitalis yang merancang kematian kita sejak awal. Dia sengaja diam saja melihat perselingkuhanku. Sengaja membuatku menandatangani proyek bodong itu. Hanya agar seluruh kerugiannya sah secara hukum menjadi utang pribadiku. Bastian menarik lengan ibunya agar berdiri dengan kasar. Menyeret wanita tua itu mendekati pintu kayu yang berderit menyedihkan. Dengan tangan bergetar hebat, ia memasukkan anak kunci berkarat itu. Pintu terbuka ke dalam, langsung mengeluarkan bau apek yang sangat menyengat. Sebuah perpaduan sempurna antara kayu lapuk, kotoran tikus, dan debu bertahun-tahun. Ruangan di dalamnya hanya seukuran kamar mandi tamu di Istana Kirana. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada pendingin ruangan, hanya sebuah tikar anyaman yang sudah sobek terkoyak dan sebuah lampu pijar 5 watt yang berkedip redup seolah mengejek mereka. Ibu Helena menjerit histeris melihat interior neraka barunya. Tidak. Aku tidak mau masuk ke sana. Aku ini nyonya besar. Aku tidak akan pernah sudi tidur di tempat kotor dan najis ini. Kirana itu benalu. Dia yang numpang hidup pada kesuksesanmu, Bastian. Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Teriak Bastian. Memaksakan ibunya masuk ke dalam ruangan yang pengap itu hingga wanita tua itu tersungkur di atas tikar. Sistem perbankan Kirana telah memblokir namaku. Aku secara resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI malam ini juga. Besok pagi, pengadilan akan menjatuhkan surat gugatan perdata bernilai puluhan miliar rupiah atas namaku. Kita bukan lagi orang kaya, Bu. Kita adalah gelandangan yang terjebak utang seumur hidup. Bastian merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya telah retak. Ia mencoba membuka email pribadinya, berharap ada celah hukum yang bisa ia gunakan. Yang ia temukan justru menjadi palu godam terakhir yang menghancurkan kewarasannya. Di kotak masuknya, terdapat sebuah salinan dokumen audit forensik setebal ratusan halaman yang dikirimkan secara otomatis oleh tim hukum Kirana. Ribuan rincian bukti transaksi gelapnya, dari transfer apartemen Fanya hingga biaya hotel di Bali, semuanya terpampang dengan sangat presisi. Kirana telah membiarkannya bermain-main di dalam ilusi kekuasaan, membiarkannya menggali lubang yang sangat dalam, sebelum akhirnya menguburnya hidup-hidup. Skema autodebit dari perbankan pusat benar-benar menguras segalanya hingga saldo akhir Bastian menunjukkan angka minus puluhan miliar rupiah akibat penalti korporasi. Bastian terduduk lemas bersandar pada dinding kayu yang rapuh. Tubuhnya merosot perlahan ke lantai tanah yang dingin. Ia memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh. Di dalam kepalanya, memori saat ia melempar piring makan malam ke arah Kirana yang sedang hamil tua terus berputar bagai kaset rusak yang menyiksa. Saat itu ia merasa sangat berkuasa bak dewa. Namun kini ia sadar, piring yang ia lempar itu bukanlah porselen biasa, melainkan mahkota kesombongannya sendiri. Sang eksekutor berdarah dingin itu telah diam-diam memunguti serpihan piring tersebut, dan menggunakannya untuk menyayat leher finansialnya hingga tak bersisa. Di sebelahnya, Ibu Helena meringkuk di atas tikar kotor, menggaruk-garuk lengannya yang mulai digigit nyamuk rawa. Nyonya besar yang selalu membanggakan arisan sosialitanya itu kini menatap kosong ke arah pintu yang setengah terbuka. Betapa butanya ia selama ini. Ia teringat bagaimana ia selalu menghina daster kehamilan Kirana, tanpa menyadari bahwa wanita berbalut daster itu memegang tombol nuklir yang bisa menghanguskan kehidupannya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, suara klakson kereta api barang yang sangat keras melengking tajam membelah malam. Kereta besi raksasa itu melintas hanya berjarak kurang dari 3 meter di belakang gubuk mereka.
membuat dinding kayu dan atap seng itu bergetar hebat seolah akan runtuh menjepit tubuh mereka. Debu kotor dari langit-langit berjatuhan tanpa ampun, menutupi tuxedo putih Bastian dan mengotori gaun sutra mahal Ibu Helena. Suara bising kereta itu terdengar seperti tawa kemenangan absolut Kirana yang menggema jauh dari atas penthouse kemewahannya yang tak tersentuh. Sang penguasa tanah telah membuang para pengkhianat ke tempat yang paling pantas untuk mereka. Di dalam gubuk yang bergetar hebat itu, di bawah bayang-bayang utang raksasa dan kemiskinan instan yang mencekik, Bastian dan ibunya akhirnya menyadari satu kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Mereka telah hancur lebur sebelum peperangan itu bahkan dimulai. Pagi pertama di neraka dunia itu tidak diawali dengan sapaan pelayan yang menunduk hormat atau aroma kopi Arabica impor yang diseduh sempurna. Pagi itu justru dibuka oleh sengatan matahari yang menembus kejam melalui celah atap seng berkarat, serta dengungan lalat gemuk yang berpesta di atas genangan air kotor. Ibu Helena membuka matanya perlahan, menggerang pelan saat seluruh persendian tuanya menjerit kesakitan. Ia telah menghabiskan semalaman meringkuk di atas lantai tanah yang lembab, hanya beralaskan tikar anyaman yang sobek dan berbau jamur. Kulit keriputnya yang biasanya mendapat perawatan rutin bernilai puluhan juta di klinik estetika premium, kini dipenuhi bentol merah dan ruam bernanah akibat gigitan nyamuk rawa yang ganas. Namun, siksaan fisik itu belumlah seberapa. Siksaan terberat adalah bau selokan hitam yang mampat tepat di depan pintu gubuk reot mereka. Bau busuk limbah dan bangkai tikus itu terus-menerus menyusup masuk, meracuni paru-parunya setiap kali ia mencoba bernapas. Ia menoleh ke sekeliling ruangan sempit yang terasa seperti sel isolasi itu dengan tatapan kosong dan memudar. Bastian tidak ada di sana. Pria yang dulunya dipuja-puja sebagai CEO jenius bersetelan Milan itu telah menghilang sejak subuh, entah kemana, meninggalkan ibunya yang masih terbungkus dalam sisa-sisa keangkuhan yang kini compang-camping bak kain lap. Helena bangkit dengan susah payah, tulang-tulangnya berderak protes. Ia menunduk menatap gaun pagi berbahan sutra asli yang masih menempel di tubuhnya. Pakaian mewah yang kemarin ia gunakan untuk menghina Kirana itu kini kotor berlumuran noda lumpur coklat dan bekas muntahannya sendiri. Di dalam kepalanya yang masih terjebak dalam delusi absolut, ia menolak keras takdir menjijikkan ini. Ia adalah nyonya besar. Ia punya relasi tingkat tinggi. Teman-teman arisan sosialitanya yang memiliki suami jenderal dan direktur pasti akan menolongnya. Mereka pasti akan memberinya pinjaman dana tak berseri, membiarkannya menginap di guest house villa mewah mereka, dan membantunya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Kirana si wanita ular itu. Dengan sisa baterai ponsel yang berkedip di angka 10%, Helena mencari sinyal keluar pintu, mengabaikan kereta api barang yang lewat dan menggetarkan tanah. Ia menelepon Jeng Sri, ketua geng arisan berliannya yang paling berpengaruh. Nada dering berbunyi sangat lama sebelum akhirnya panggilan itu diangkat dengan sangat malas. "Halo, Jeng Sri? Ini aku, Nyonya Helena." Suaranya bergetar parah, namun ia tetap bersikeras mencoba mempertahankan nada aristokrat yang kini terdengar sangat menggelikan. "Jeng, aku butuh bantuan daruratmu. Kirana, menantuku yang kurang ajar dan tidak tahu diuntung itu, dia mengusir kami dengan sihir hukumnya. Dia merampas semuanya dari anakku. Tolong pinjami aku uang tunai 50 juta saja hari ini, dan izinkan aku tinggal di pavilionmu sementara waktu sampai masalah ini selesai." Terdengar hening yang mematikan sejenak di seberang sana. Kemudian, sebuah tawa yang sangat melengking, merendahkan, dan penuh racun memecah gendang telinga Helena. "Helena? Astaga, nyonya besar palsu. Ya ampun, aku kira kau sudah mati kelaparan di pinggir jalan tol semalam." Cibir Jeng Sri dengan intonasi dingin yang mengiris ego Helena hingga ke tulang. "Berita tentang pengusiranmu dan anakmu yang ternyata cuma maling rendahan di perusahaan istrinya sendiri sudah viral di seluruh grup WhatsApp sosialita kami sejak tadi malam. Kau pikir kami ini sekumpulan orang bodoh? Kau dan anak lelakimu itu cuma benalu. Selama bertahun-tahun kau menyombongkan harta kekayaan yang ternyata hasil numpang hidup dari keringat menantumu yang kau siksa itu. Jeng, beraninya kau bicara begitu padaku? Jaga lisanmu. Bastian itu direktur utama. Bastian itu maling miskin yang dungu." Bentak Jeng Sri memotong ucapan Helena tanpa ampun. "Suamiku baru saja mendapat edaran resmi dari Asosiasi Perbankan Nasional. Nama anakmu sudah dikunci permanen dalam blacklist BI. Dia bahkan sedang diburu pengadilan untuk gugatan perdata bernilai puluhan miliar. Kau tak punya apa-apa lagi? Jangan pernah berani menghubungi nomorku lagi. Dasar sampah sejarah. Kau sungguh memalukan kasta sosial kami."
Tut, tut, tut. Sambungan diputus sepihak dengan kasar. Ponsel mahal di tangan Helena terlepas dari genggamannya, jatuh terjerembab ke atas genangan lumpur becek. Realitas brutal itu akhirnya menghantamnya dengan kekuatan palu godam raksasa. Ilusi nyonya besarnya hancur berkeping-keping menjadi debu. Di mata dunia yang memuja kapitalisme, ia kini tak lebih dari seorang gelandangan tua yang berbau busuk. Nyonya besar Helena telah mati hari ini. Terkubur hidup-hidup bersama keangkuhannya di bawah atap seng berkarat yang meneteskan air mata hujan. Di sisi lain ibu kota, di bawah bayangan raksasa gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari pagi, Bastian Suryanegara sedang berdiri mematung di pelataran lobi sebuah firma hukum terkemuka. Wajahnya pucat pasi nyaris membiru. Matanya cekung dalam karena terjaga semalaman penuh dihantui teror kebangkrutan. Tuxedo putihnya yang kotor, lecek, dan sobek di bagian bahu membuatnya terlihat seperti badut sirkus menyedihkan yang salah panggung. Pak Surya, pengacara korporat bertangan besi milik Kirana, melangkah keluar dari pintu kaca otomatis bersama dua orang petugas pengadilan berseragam resmi. Tatapan pengacara senior itu sama tajam dan sedingin pisau bedah milik sang eksekutor. Bastian Suryanegara. Sapa Surya memanggil nama itu tanpa menambahkan gelar kehormatan apapun. Ia meletakkan sebuah map kuning tebal berstempel merah tepat di dada Bastian, memaksanya menerima dokumen sakung itu. Ini adalah salinan resmi putusan eksekusi awal dari pengadilan negeri. Berdasarkan hasil audit forensik dari tim internal kami, seluruh prosedur likuidasi aset ilegalmu telah ditarik paksa dan dikembalikan ke kas utama perusahaan. Apartemen pelakor murahan itu sudah disegel, dan mobil sport sudah kembali ke garasi perusahaanku. Namun, kerugian proyek fiktif dan denda penalti akibat kebodohanmu telah diakumulasikan secara absolut. Bastian membuka map itu dengan kedua tangan yang bergetar seolah sedang memegang bom waktu. Matanya membelalak tak percaya, terpaku pada deretan angka yang dicetak tebal dengan tinta hitam di bagian akhir dokumen. 45 miliar rupiah. Surya membacakan angka mengerikan itu dengan artikulasi yang lambat, memastikan setiap suku katanya menggema merobek kewarasan di dalam tengkorak Bastian. Itu adalah total utang pokok dan bunga penalti pribadimu kepada Nyonya Kirana Adiwangsa. Mengingat kau tidak lagi memiliki nilai komersial 1 rupiah pun, dan seluruh portofolio karirmu telah dibumi hanguskan oleh hak veto mutlak klien kami, kau diwajibkan oleh hukum untuk mulai mencicil utang tersebut melalui kerja kasar yang diupahi. Gajimu kelak akan langsung disedot oleh sistem autodebat secara otomatis ke rekening penampungan Nyonya Kirana. 45 miliar. Tidak, kau gila. Aku tidak akan bisa melunasinya walau sampai aku mati membusuk. Lolong Bastian putus asa. Kakinya goyah hebat hingga ia jatuh berlutut di atas trotoar beton yang panas. Mati membusuk atau tidak, itu bukan urusan departemen hukum kami, jawab Surya dengan senyuman iblis yang sinis. Tapi jika kau menolak bekerja hari ini juga, kami akan memastikan kau dijebloskan ke penjara super ketat atas tuduhan berlapis tentang penggelapan dan pencucian uang. Pilihanmu sangat sederhana, Tuan Bastian. Menjadi pesakitan yang disiksa di balik jeruji besi, atau menjadi budak kasar seumur hidup untuk melunasi utang mantan istrimu. Surya memutar tumitnya dan melangkah pergi kembali ke dalam gedung berpendingin ruangan, meninggalkan Bastian yang meraung meratapi kebodohannya di bawah terik matahari Jakarta yang memanggang. 3 jam kemudian, pria yang dulunya membusungkan dada membicarakan capital gain triliunan dan berani melempar piring karena makanan keasinan ke arah istrinya yang sedang hamil tua itu, kini berdiri di sebuah lokasi proyek pembangunan konstruksi di bawah terik matahari pukul 1 siang. Ia tidak berada di sana sebagai mandor, apalagi sebagai direktur yang memotong pita peresmian. Bastian mengenakan helm proyek plastik berwarna kuning kusam yang bau keringat ribuan pekerja sebelumnya. Ia memanggul 2 sak semen seberat 50 kg di atas bahunya yang dulu terbiasa dibalut jas sutra mewah. Matahari membakar kulitnya yang dulu dirawat di salon eksklusif. Keringat kotor bercampur debu mengucur deras masuk ke matanya yang pedih. Setiap kali ia melangkah dengan sepatu boots karet yang kedodoran, otot-otot punggungnya menjerit seakan mau putus, dan lambungnya berbunyi nyaring meronta karena belum terisi makanan sepeser pun sejak kemarin siang. Mandor proyek yang garang berkali-kali meneriakinya dengan makian kotor kebun binatang, mencambuk harga dirinya dengan kata-kata kasar dan menyuruhnya bergerak lebih cepat. Bastian menelan sisa harga dirinya bersama debu bangunan yang pahit. Ia bukan lagi CEO. Ia bukan lagi miliarder pujaan wanita. Ia adalah kuli panggul rendahan yang seluruh upah hariannya akan disita paksa oleh sistem perbankan.
Hidupnya kini tak ubahnya aset beracun yang bahkan terlalu menjijikkan untuk dipertahankan. Hukuman karma ini jauh lebih tajam dari sekadar pengadilan. Ini adalah neraka yang dikonstruksi secara elegan oleh wanita berbalut daster lusuh yang dulu ia siksa. Di lantai teratas Rumah Sakit Internasional Adiwangsa, sebuah presidential suite berbalut marmer putih dan beraroma bunga lili segar berselimutkan kedamaian absolut. Tidak ada bentakan kasar yang memecah udara. Tidak ada serpihan piring yang berserakan di atas lantai. Dan yang terpenting, tidak ada lagi aroma kemunafikan dari para pengkhianat. Kirana Adiwangsa bersandar anggun di atas tumpukan bantal bulu angsa, memancarkan aura kemenangan yang tak tersentuh. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh yang selama 9 bulan lamanya menjadi perisai dan penjara emosionalnya. Tubuhnya kini dibalut jubah tidur berbahan sutra murni berwarna putih tulang, melambangkan kebangkitannya dari abu sebuah pernikahan yang membusuk. Di dalam dekapannya, tertidur lelap seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Kulitnya kemerahan dan napasnya teratur, sama sekali tidak terpengaruh oleh badai kehancuran yang telah diciptakan ibunya di luar sana. Bayi ini adalah pewaris tunggal sesungguhnya dari takhta PT Adiwangsa Land, pemilik sah dari triliunan rupiah yang berputar di pasar modal. Dan alasan utama mengapa sang eksekutor kapitalis tidak ragu untuk memenggal leher musuh-musuhnya tanpa ampun. Pintu kamar rawat yang berlapis kayu mahoni terbuka tanpa suara. Pak Surya, sang pengacara korporat bertangan besi, melangkah masuk seraya menundukkan kepala dengan penuh penghormatan mutlak. Di tangannya terdapat sebuah tablet tipis yang berisi laporan akhir dari medan pembantaian finansial. Selamat pagi, Nyonya Kirana. Selamat atas kelahiran putra mahkota yang mewarisi kebesaran Anda. Sapa Surya dengan nada baritonnya yang tenang. Saya datang membawa laporan penutup dari tim eksekusi. Kirana tidak mengalihkan pandangannya dari wajah damai putranya, namun senyum tipis yang mematikan mengembang di sudut bibirnya. Katakan padaku, Surya, apakah lantai neraka sudah cukup panas untuk memanggang telapak kaki mereka? Lebih dari cukup, Nyonya. Surya menyentuh layar tabletnya, mengirimkan data nirkabel ke layar televisi plasma raksasa yang menempel di dinding kamar. Tim audit forensik telah menyelesaikan tugas mereka dengan presisi 100%. Proses likuidasi aset atas seluruh properti ilegal yang dibeli Bastian telah dieksekusi sempurna oleh pihak ban hari ini. Apartemen premium yang dulu ditinggali oleh sang pelakor murahan kini telah resmi dilelang paksa. Fanya sendiri saat ini sedang meratap di dalam sel tahanan kepolisian. Tanpa perlindungan uang dari perusahaan, rentetan penipuannya di masa lalu terbongkar, ditambah lagi keterlibatannya dalam pusaran penipuan aset beracun dari proyek Mega Superblock. Lalu, bagaimana dengan mantan CEO bonekaku yang angkuh itu? Tanya Kirana, suaranya mengalun dingin bagai melodi kematian. Surya menekan sebuah tombol, dan layar televisi langsung menampilkan siaran berita investigasi dari sebuah stasiun televisi bisnis terkemuka. Judul besar berwarna merah menyala di bagian bawah layar berbunyi. Mantan direktur gadungan terjerat utang puluhan miliar, kini menjadi kuli bangunan. Kamera menyorot secara diam-diam, candid, dari kejauhan ke sebuah lokasi konstruksi yang berdebu dan terik. Di layar itu, terekam jelas sosok Bastian Suryanegara. Pria yang dulunya selalu membusungkan dada, mengenakan setelan jas eksklusif dari Milan, dan merasa dirinya adalah dewa atas portofolio kekayaan istrinya itu, kini hancur lebur tanpa sisa. Tubuhnya kurus kering hanya dalam hitungan minggu. Wajah tampannya kusam terbakar matahari dan tertutup lapisan debu semen. Ia tampak tertatih-tatih memanggul beban sak semen yang sangat berat di pundaknya, sementara seorang mandor meneriakinya dengan makian kotor kebun binatang. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi capital gain triliunan yang ia banggakan. Bastian telah benar-benar berubah menjadi seorang gelandangan tanpa kasta yang terjebak dalam siksaan fisik dan utang abadi. Setiap rupiah dari upah hariannya yang sangat menyedihkan itu langsung disedot habis tanpa sisa oleh sistem autodebat dari perbankan pusat. Uang itu dikuras secara paksa hanya untuk menyicil bunga administrasi dari gugatan perdata yang dijatuhkan Kirana. Karena namanya telah terkunci mati secara permanen di dalam blacklist BI. Bastian bahkan tidak bisa membeli sebotol air mineral menggunakan sistem kredit walau ia kehausan di bawah terik matahari. Dan ibunya yang terhormat. Layar televisi berganti, menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas dari depan sebuah klinik kecantikan elit di kawasan Jakarta Selatan. Di sana, terlihat Ibu Helena dengan pakaian sutra yang kini sobek dan sangat kumal. Ia meronta-ronta dan memohon sambil menangis di kaki petugas keamanan. Ia mencoba masuk untuk menemui mantan teman-teman sosialitanya yang sedang melakukan perawatan demi mengemis pinjaman.
Namun ia ditendang dan diusir keluar layaknya anjing liar yang berpenyakitan. Wanita tua yang selalu memuja kasta dan harta itu kini harus kembali berjalan kaki menuju gubuk reot di pinggir rel kereta api setiap senja. Ia dipaksa untuk terus menghirup pekatnya bau selokan seumur hidupnya. Sebuah ironi dan hukuman mutlak bagi seseorang yang dulu dengan congkak selalu menyebut Kirana sebagai benalu dan parasit. Kini, dari kejauhan, dunia melihat dengan sangat jelas siapa sampah sejarah yang sesungguhnya. Mereka yang dulu numpang hidup pada keringat dan kekuasaan Kirana kini telah di bumi hanguskan tanpa menyisakan setetes pun belas kasihan. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Nyonya, penggunaan hak veto Anda adalah pukulan mematikan yang tidak memiliki celah hukum untuk dibantah oleh pengacara manapun di negeri ini. Tutup Surya, merapikan jasnya dengan puas. Apakah Anda memiliki instruksi tambahan untuk keluarga malang itu? Kirana menatap layar televisi itu selama beberapa detik. Matanya yang tajam merekam setiap inci penderitaan fisik dan mental mantan suami serta ibu mertuanya. Tidak ada setitik pun rasa iba yang terbersit di dalam dadanya. Pembalasan dendamnya telah tuntas. Skema yang ia susun dengan kalkulasi cermat di balik daster kehamilannya telah bekerja dengan kesempurnaan seorang maestro. Tidak ada. Jawab Kirana pelan namun mutlak tak terbantahkan. Biarkan mereka hidup panjang umur. Kematian terlalu mudah dan terlalu cepat bagi para pengkhianat. Aku ingin mereka hidup sangat lama, agar mereka bisa merasakan setiap detik kemiskinan itu menyayat kulit dan harga diri mereka. Biarkan mereka terbangun setiap pagi di gubuk itu, kelaparan, dan menyadari bahwa napas yang mereka hela adalah milikku. Pak Surya tersenyum tipis, memahami sepenuhnya bahasa kekuasaan tersebut. Sesuai kehendak absolut Anda, Nyonya. Saya permisi undur diri. Selamat menikmati kebahagiaan sejati Anda. Setelah pengacara itu keluar, kamar VVIP itu kembali hening. Layar televisi kini menampilkan grafis pergerakan saham PT Adiwangsa Land yang terus melonjak tajam menghijau, menguat dan mendominasi pasar tanpa adanya beban parasit yang menggerogotinya dari dalam. Kirana menunduk, mengecup lembut kening bayi laki-lakinya yang masih tertidur lelap. Lihatlah, sayang, bisik Kirana. Suaranya melembut khusus untuk putranya, namun tetap memancarkan dominasi seorang ratu. Dunia ini sangat kejam bagi mereka yang bodoh dan serakah. Ayahmu memilih untuk membakar istananya sendiri demi kesenangan fana yang murah, dan kini ia harus memunguti abunya dengan tangan kosong di sisa umurnya. Kirana mengalihkan pandangannya ke arah jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan cakrawala ibu kota Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit berbaris rapi di bawah langit biru. Sebagian besar darinya adalah bagian tak terpisahkan dari imperium properti miliknya. Ia telah memenangkan peperangan rumah tangga ini bukan dengan tangisan atau jeritan emosional, melainkan dengan otak yang dingin, kesabaran mematikan, dan perhitungan finansial tanpa ampun. Piring porselen yang dulu dilemparkan dengan kasar ke arahnya telah lama dibersihkan, debunya telah disapu tak bersisa. Kini, yang tersisa hanyalah sang penguasa tanah yang berdiri kokoh di puncak rantai makanan, tak tersentuh, dan berkuasa penuh atas takdirnya sendiri. Sandiwara murahan itu telah ditutup selamanya. Dan di atas puing-puing kehancuran musuhnya, Kirana Adiwangsa melangkah tenang memulai kerajaannya yang baru.